Seluruh kelas sedang mengikuti ujian kekuatan fisik. Untuk lulus, semua orang membeli stimulan dari guru kecuali MC kita. Dia tidak mampu membeli stimulan mahal itu. Saat ujian dimulai, yang lain hampir tidak bisa melakukan 30 pull-up dengan beban pergelangan tangan ajaib. Mereka berusaha sekuat tenaga, tetapi itulah batas mereka. Saat giliran MC kita, guru memutuskan untuk membalas dendam padanya karena tidak membeli stimulan dan meningkatkan berat pada gelang ajaib berkali-kali lipat. Tapi itu tidak menghentikan MC. Dia dengan mudah melakukan 100 pull-up yang mempermalukan semua orang. Mereka tidak mengerti bagaimana pecundang ini melampaui mereka semua, dan inilah bagaimana dia mendapatkan kekuatan seperti itu. Zhou Chen adalah pecundang dengan hutang yang melumpuhkan. Hal terakhir yang dia lakukan untuk memperbaiki hidupnya yang tanpa harapan adalah memanggil iblis yang bisa membuatnya kaya dan berkuasa. Namun, bukan seperti itu cara kerja kesepakatan dengan iblis. Dia mempelajarinya dengan cara yang sulit ketika petir menyambar dari langit dan mengakhiri hidupnya yang menyedihkan di tempat. Beberapa saat kemudian, dia bangun dengan sakit kepala yang mematikan karena dia masih memiliki proyek penting untuk diselesaikan. Saat anak kita melihat bayangannya, dia benar-benar terkejut dengan wajahnya sendiri. Melihat ke atas ke pohon putih raksasa di langit, dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Saat itulah makhluk misterius memberi selamat kepadanya karena telah memanggilnya dan memberinya tepat 3 permintaan. Itu membuatnya panik sejenak, dan dia akhirnya menyadari bahwa dia dikirim ke dunia lain. Awalnya, dia berpikir bahwa dia adalah protagonis dari beberapa cerita isekai, dan buku mengambang yang memberinya 3 permintaan adalah jari emas pemberi harapan. Berpikir 3 permintaan terlalu sedikit, dia mendapat ide brilian dan dengan berani meminta 10 permintaan sebagai permintaan pertamanya. Mendengar itu, buku iblis menjadi bersemangat ketika dengan cepat menyadari bahwa ini bukan pemanggil aslinya. Iblis berubah menjadi wujud aslinya setelah menyadari jiwa baru telah memasuki tubuh Zhou. Anak kita bingung dan mengompol setelah melihat monster itu, yang mengatakan kepadanya bahwa dia melahap jiwa asli tubuh dan seharusnya mengambil alihnya. Dia dengan cepat menyadari dia dikirim ke dunia yang salah. Dia mencoba keluar dari sana secepat mungkin. Namun, iblis menjentikan jarinya dan langsung membakar tubuhnya karena bahkan memikirkan untuk melanggar kontrak akan menyebabkan dia menderita hukuman neraka yang tak berujung. Jeritanya bergema di seluruh jalan, dan iblis berpikir sudah waktunya untuk mengakhiri omong kosong itu karena anak itu benar-benar menyedihkan seperti yang dia kira. Saat itu, protagonis kita dari latar belakang perusahaan mendapat ide. Dia mengklaim itu tidak dihitung sebagai pelanggaran kontrak jika hukuman iblis membuatnya tidak mungkin baginya untuk melakukan bagiannya. Mendengar seorang manusia mencoba bernegosiasi dengannya, iblis itu tertarik. Zhou menyeringai, mengatakan bahwa dia akan mengambil alih tubuhnya dengan paksa jika itu mungkin. Dia dengan yakin mengklaim bahwa ini tidak lebih dari ujian kemauannya, dan dia membuktikan dirinya lebih dari layak. Pernyataan beraninya membuat iblis itu tertawa, dan ia menyatakan bahwa ia adalah manusia pertama yang bahkan berpikir untuk membuat kesepakatan dengan iblis itu sendiri. Tiba-tiba, dia mendapat kesempatan untuk menandatangani kontrak, dan iblis setuju untuk memberinya awal yang baru jika dia mencapai hanya salah satu dari keinginannya. Namun, bajingan itu juga membuat permintaan pertamanya untuk mendapatkan 1000 permintaan lagi. Iblis menggosoknya di wajahnya bahwa dia tidak punya pilihan selain menerima karena dia sudah mati jika tidak. Tanpa pilihan tersisa, dia memberitahu bos barunya bahwa kesepakatan selesai dan menandatangani kontrak dengan jiwanya sendiri sebagai taruhannya. Keesokan paginya, dia akhirnya mencapai apartemennya, berlarian seperti pecandu narkoba yang diserang anjing sepanjang malam. Bos barunya meninggalkannya tepat setelah kontrak selesai, tetapi dia memutuskan untuk menerimanya karena dia praktis seorang budak sekarang. Saat dia memasuki apartemen, dia menyadari bahwa tempat itu benar-benar bobrok dan tidak ada seorang pun di dalam. Tiba-tiba dia mengambil catatan hutang yang ditandatangani dengan darah dan bertanya-tanya apa yang salah dengan keluarganya. Saat itu dia mendengar suara keras dari belakang dan dipukul dengan tongkat logam di bagian belakang kepalanya. Penyusup yang kasar itu berteriak padanya karena mengabaikan panggilannya, tetapi rekannya menyuruhnya untuk tidak memukuli anak itu sampai mati. Temannya memperingatkannya bahwa anak itu bisa berbahaya karena dia adalah seorang peramal. Bingung dan marah, pahlawan kita bertanya kepada orang-orang siapa mereka, dan pria berambut pirang itu dengan sopan menjawab dengan tendangan brutal ke dadanya, menanyakan di mana penyihir ibunya yang tidak berguna. Kemudian pria itu menghinanya karena memiliki ibu bodoh yang membakar dirinya sendiri, mencoba membayar hutang untuk putranya yang tidak berguna seperti dia. Dia geli bahwa ibunya tidak menyadari dia akan selalu menjadi sampah dan menyebutnya dan ibunya sebagai pemborosan oksigen. Tiba-tiba, Zhou ingat saat dari masa kecilnya ketika dia memberitahu ibunya dia tidak ingin menjadi pecundang lagi. Dia melihat mimpi buruk di mana ibunya bekerja sangat keras sehingga dia meninggal karena kelelahan dan khawatir jauh di lubuk hati bahwa itu mungkin saja terjadi suatu hari nanti. Ketika dia bertanya apa yang akan terjadi jika dia tidak terbangun sebagai peramal, ibunya hanya menyuruh Chen kecil untuk berhenti khawatir. Dia berkata bahwa bahkan jika seluruh dunia runtuh, dia akan selalu ada untuknya dan menyuruhnya untuk percaya diri pada dirinya sendiri. Kembali ke masa sekarang, dia bersemangat dan melayangkan pukulan secepat kilat ke wajah pria berambut pirang itu entah dari mana. Sementara bajingan itu terlempar, rekannya mendengar suara gedebuk keras dan menyuruhnya untuk berhenti sebelum dia membunuh anak itu, hanya untuk melihat tubuhnya terbang tepat melewatinya. Setelah debu mengendap, wajahnya terlihat sangat buruk sehingga bahkan operasi plastik tidak dapat memperbaikinya lagi.
Melihat itu, dua lainnya menatap perubahan tiba-tiba dalam auranya dan berpikir dia mengalami terobosan secara real time. Sementara itu, anak kita memperlihatkan tatapan terdinginnya dan menyuruh para bajingan untuk menutup mulut kotor mereka. Memutuskan mereka perlu memberi pelajaran kepada bocah peringkat E. Preman itu berkata kepada Jun bahwa sudah waktunya untuk menyadarkannya dengan mematahkan satu atau dua kakinya. Anak kita menyadari bahwa mereka berbicara tentang kekuatannya dan mengira bahwa mereka mungkin tingkat yang lebih tinggi darinya. Saat Jun mengayunkan pipanya dari atas kepala, Joe melihatnya bergerak dalam gerakan lambat dan melompat keluar dari jalan dengan mudah. Dia kemudian muncul tepat di belakang gorila dengan sentuhan lembut lututnya ke wajah. Tendangan buasnya membuat orang bodoh itu terbang. Setelah itu, rekannya menyerang dari belakang sambil bertanya-tanya bagaimana seorang peringkat E bisa begitu gesit. Pria itu berpikir Joe tidak bisa melihatnya, jadi dia bertujuan untuk menghancurkan beberapa tulang rusuk. Namun, dia malah mendapatkan tulang rusuknya sendiri yang hancur oleh tendangan putar. Saat dia dibuang seperti sampah tadi malam, pria itu tidak bisa mempercayai apa yang sedang terjadi. Pria itu memohon belas kasihan kepada anak kita karena dia hanya datang atas perintah Lin Yu untuk mengumpulkan uang pinjaman. Mendengar itu, dia menyuruh rentenir itu untuk memberitahu bosnya bahwa dia akan mendapatkan uangnya pada waktunya, jadi dia perlu bersantai dan keluar dari hidupnya. Para preman itu bergidik mendengar kata-katanya dan dengan cepat berjalan keluar melalui pintu depan. Saat itu, Joe bertanya kepada iblis apakah dia ada di sana, dan Goldfinger terkejut amatir itu dapat merasakan kehadirannya. Dia menjawab bahwa dia dapat merasakan kekuatannya melonjak kuat melalui tubuhnya, dan iblis menyuruhnya untuk berterima kasih atas bantuannya. Anak kita dengan bersemangat menjilatnya dengan memanggil bos, dan mengatakan dia tidak perlu takut pada siapapun jika dia meminjam kekuatannya. Itu membuat iblis itu kesal, karena seorang manusia rendahan bahkan tidak berani memikirkan tentang menggunakan kekuatan yang bisa dengan mudah mengakhiri hidupnya jika dia menggunakannya melebihi batasnya. Shu terkejut mendengar itu, dan dia bertanya kepada bos bagaimana dia bisa mengabulkan permintaannya jika dia tidak cukup kuat. Goldfinger meyakinkannya bahwa dia akan menjadi lebih kuat dari hadiah, tetapi memperingatkannya untuk melupakan menggunakan kekuatannya untuk saat ini. Pahlawan kita cukup kecewa setelah mendengar itu, tetapi Goldfinger berpikir dalam hati betapa gilanya dia menggunakan kekuatannya. Itu membuatnya bertanya-tanya apakah Joe diam-diam adalah pasangan yang ditakdirkan untuknya. Setelah itu dia bertanya kepada bos tentang permintaan keduanya dan apa yang harus dia lakukan selanjutnya, tetapi iblis itu hanya menyuruhnya untuk melupakannya dan melakukan apapun yang dia inginkan untuk saat ini. Mendengar itu, dia menghela nafas karena ada banyak yang harus dia pelajari tentang dunia baru, dan sepertinya tubuh barunya tidak akan terlalu berguna. Dia mengeluarkan ponsel Joe untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana sebenarnya kehidupan anak itu. Pertama, dia menyadari bahwa dia tidak mendapatkan satu pesan atau panggilan pun dari keluarganya. Tapi saat dia membuka pesan dari saudara perempuannya, dia benar-benar kehilangan kata-kata. Saudarinya mengirim pesan beberapa waktu lalu agar dia datang secepat mungkin karena ibu mereka koma. Kemudian di rumah sakit dia membuka pintu lebar-lebar dengan cemas. Di dalam, dia melihat seorang gadis yang sepertinya saudara perempuannya sedang membungkuk dengan khawatir di depan tempat tidur ibu mereka. Dia baru menyadari bahwa suasananya sangat tidak nyaman, yang masuk akal karena dia mengabaikan saudara perempuannya sebelumnya. Dia menghampirinya dan melihat wanita di tempat tidur yang seharusnya adalah ibunya. Dia tidak percaya betapa buruk keadaannya dibandingkan dengan ingatannya tentang ibunya, dan dia bertanya-tanya apakah ini semua salah Joe. Dengan ekspresi bersalah, dia meminta maaf kepada saudara perempuannya karena terlambat dan bertanya bagaimana keadaan ibu mereka, tetapi dia hanya tersenyum marah, bertanya alasan konyol apa yang akan dia berikan kali ini. Dia mengulangi semua alasan bodoh yang dia buat di masa lalu tentang pelatihan dan memanggil setan. Tiba-tiba, dia meledak padanya, tidak percaya bahwa dia bahkan tidak bisa datang untuk melihat ibunya yang koma karena dia bekerja keras untuk membayar pinjamannya. Dia terdiam ketika saudara perempuannya mengatakan bahwa ibu mereka hampir meninggal karena kehabisan uang untuk membayar tagihan rumah sakit setelah membayar hutangnya yang tak ada habisnya. Setelah melampiaskan segalanya, dia mengatakan sudah cukup dan memberinya kartu dengan biaya hidup selama 6 bulan, mengatakan dia akan mengurus ibu mereka sendiri. Dia berkeringat bingung bertanya apa artinya itu, dan saudara perempuannya dengan tenang mengatakan bahwa dia sudah mati baginya. Kemudian di luar, Goldfinger merasakan emosi gelapnya dan bertanya mengapa kata-kata gadis manusia itu sangat menyakitinya. Iblis itu meyakinkannya bahwa dia bukan penyebabnya, tetapi dia ingat bahwa saudara perempuan Joe mengingatkannya pada dirinya yang menyedihkan yang pernah melakukan kesalahan yang sama. Itu membuat bosnya tertawa, dan dia mengatakan kepadanya untuk tidak menunda rencananya. Mendengar itu, Joe bertanya kepadanya apakah menjadi lebih kuat akan menyelesaikan semua masalahnya, dan iblis itu menegaskan bahwa mereka semua akan hilang jika dia membuktikan bahwa dia memiliki apa yang diperlukan. Dengan itu, dia sepenuhnya bertekad untuk memulai pelatihan. Sementara itu, di sebuah klub malam, bos penagih hutang menyuruh sekretarisnya untuk membuat tim mereka bekerja cepat karena pelanggannya tidak akan menunggu. Tetapi sekretarisnya memberitahu dia bahwa seorang siswa benar-benar memukuli 3 anak buah mereka. Mendengar itu, gangster itu ingat bahwa anak buahnya mencoba mengumpulkan pembayaran sebelum tenggat waktu dan merusak reputasinya. Sekretarisnya mengatakan dia akan memberi mereka hukuman, tetapi dia juga menjelaskan itu adalah masalah serius karena siswa itu memukuli orang-orang yang jauh di atas levelnya. Itu menarik perhatian penuh bos, dan kemudian dia dengan cepat mengambil laporan dengan profil Joe di atasnya. Dia pikir anak itu jauh lebih kuat daripada yang dia tunjukkan karena tidak ada jumlah keterampilan yang bisa membuat level 2 menang melawan level 3.
Pada akhirnya, dia memerintahkan sekretarisnya untuk mengawasi anak itu. Adegan kemudian beralih ke pahlawan kita yang sedang jogging pagi. Tetangganya yang ramah menawarkan dia kesepakatan bagus untuk suplemen, tetapi dia mengatakan kepada orang tua itu bahwa dia akan kembali nanti. Melihat betapa energiknya dia, pria itu bertanya-tanya apakah mungkin dia punya pacar atau sesuatu. Namun, Joe sibuk membiasakan diri dengan tubuhnya dan menjadi kekar sambil mengumpulkan informasi sejak dia keluar. Dia mengetahui bahwa orang-orang dengan kemampuan disebut Oracle dan bahwa dia terlilit hutang karena suplemen untuk menjadi lebih kuat harganya sangat mahal. Meskipun dia tidak yakin apa batasnya, dia menjadi sangat bugar hanya dengan beberapa hari pelatihan dan obat-obatan. Saat dia memikirkan ini, seseorang memanggilnya. Dan ketika dia mengangkat telepon, suara di sisi lain berteriak padanya bahwa dia lupa untuk kembali seperti yang diminta guru mereka. Mendengar itu, anak kita tiba-tiba ingat bahwa dia benar-benar menghilang dari mereka. Keesokan harinya di sekolah, dia mengetahui ada 6 peringkat dari A hingga E, dan kamu harus mencapai level tertinggi dari peringkatmu untuk naik ke peringkat berikutnya yang membutuhkan upaya yang sangat besar. Karena perbedaannya yang sangat besar, dunia dibagi menjadi 5 lapisan di mana peringkat E dan orang biasa seperti dia berada di zona terluar. Sementara itu peringkat D dan lebih tinggi berada di lapisan dalam. Menyadari bahwa dia adalah sampah tingkat bawah, dia memutuskan untuk menjadi lebih kuat secepat mungkin sehingga dia bisa memasuki lapisan tengah dengan cepat. Tiba-tiba seorang Neandertal memukulnya dari belakang dengan ingus dan menertawakannya. Temannya bercanda bahwa anak kita terlihat sangat lemah, mereka mungkin bisa menghajarnya meskipun dia adalah Oracle level 1 seperti mereka. Mendengar itu, anak kita kesal karena monyet seperti mereka masih ada di dunia ini. Saat itu juga, guru muncul untuk kelas. Kemudian di luar, dia meregangkan tubuh dan berpikir bahwa kehidupan sekolahnya berjalan cukup baik sejauh ini. Saat itu, seseorang memanggilnya dari belakang. Beberapa menit kemudian, pria ingus terkejut melihat anak kita berkelahi dengan pria terkuat di kelas mereka. Temannya tidak terkejut, karena dia sudah terbiasa melihat Joe berkelahi. Pengganggu itu mengatakan kepada pahlawan kita bahwa dia menjadi terlalu sombong hanya karena dia mendapat nilai bagus dalam ujian tertulis. Dia mengatakan nilai sebenarnya dari seorang Oracle berasal dari kekuatan, dan kekuatan level satunya adalah sampah. Mendengar itu, Bro mengingatkan pengganggu itu bahwa dia juga sampah level 1 yang membuat pengganggu itu sangat marah sehingga dia melayangkan pukulan keras. Joe dengan mudah menangkap tinju itu dengan satu tangan dan memutar pergelangan tangan dengan tangan yang lain bertanya apakah dia sudah selesai mengoceh. Pria yang marah itu tidak percaya bahwa dia dikalahkan olehnya dan dia bertanya-tanya apakah Joe menjadi lebih tinggi dari sebelumnya juga. Selanjutnya, Joe menembakkan kembali kata-kata pria itu kepadanya bahwa kekuatan adalah segalanya, lalu dengan sopan meminta izin untuk menghancurkan wajahnya. Sementara pria itu berkeringat deras berpikir dia akan dipukuli, pelatih tiba-tiba muncul dan sangat marah pada anak kita karena menyebabkan masalah di kelasnya. Pelatih terlihat kesal seperti biasa dan bertanya apakah dia berencana untuk membuat masalah begitu dia kembali. Anak kita memasang wajah paling polos yang dia miliki dan mengklaim bahwa mereka hanya bermain-main. Pengganggu itu menarik tangannya dengan bebas dan menyuruhnya untuk melepaskan. Melihat keadaan mereda, pelatih memperingatkan pahlawan kita untuk terakhir kalinya dan memerintahkan semua orang untuk berbaris untuk pengujian. Segera setelah itu, para siswa berkumpul di samping palang pull-up sementara pelatih Gigia mulai berbicara panjang lebar. Dia menyemangati mereka tentang turnamen yang akan datang melawan sekolah lain, menjanjikan bahwa hasil yang kuat tidak hanya akan membawa kemuliaan bagi sekolah, tetapi juga membuka pintu ke akademi elit. Di akhir pidatonya, dia dengan tidak tahu malu mulai mempromosikan suplemen ajaibnya seperti penipu yang dia adalah. Tantangan dimulai dengan pengganggu yang melakukan 50 pull-up dalam satu gerakan. Chu tidak terkesan dan mengatakan bahwa ini terasa lebih seperti tantangan TikTok daripada tes yang serius. Saat itu juga, sebuah suara memanggilnya bertanya apakah dia baik-baik saja. Perwakilan kelas mengakui dia khawatir karena dia mengabaikan pesannya selama berhari-hari. Dia dengan cepat mencoba menutupinya, mengatakan dia hanya ingin tahu tentang dia, tetapi anak kita meyakinkannya bahwa tidak ada yang terjadi. Mengalihkan topik, dia bertanya mengapa dia menolak untuk membeli suplemen mencurigakan guru. Joe dengan belak-belakan menjawab bahwa dia bangkrut. Dia mencoba memperingatkannya tentang konsekuensi dari melewatkan pembelian, tetapi namanya dipanggil sebelum dia bisa menyelesaikan. Mendoakannya semoga berhasil, dia mengirimnya pergi. Dia hanya berhasil melakukan 25 pull-up sebelum gagal, tetapi pelatih ingat dia membeli 2 botol darinya dan secara ajaib menaikkan skornya menjadi 35. Tiba-tiba anak kita menyadari bahwa inilah alasan sebenarnya setiap siswa membeli barang rongsokan yang terlalu mahal itu sejak awal. Jika tidak, mereka akan berisiko dikeluarkan. Akhirnya, Joe melangkah maju untuk gilirannya di palang. Pelatih menyipitkan matanya, sepenuhnya menyadari pahlawan kita tidak pernah membeli 1 botol pun. Senyum bengkok muncul di wajahnya saat dia memutuskan untuk memberikan contoh dengannya karena tidak membeli barang dagangannya yang jelek. Sementara itu, Joe mempelajari palang pull-up dan pelindung pergelangan tangan, mencatat bahwa mereka terlihat normal pada pandangan pertama, tetapi pasti ada trik di baliknya. Begitu dia memegang palang, matanya membelalak kaget. Tubuhnya tiba-tiba terasa lebih berat, dan dia dengan cepat menyadari bahwa kristal yang tertanam di pelindung pergelangan tangan menambah berat ekstra. Meski begitu, anak kita menolak untuk menyerah, menyadari bahwa kristal pasti memiliki batas berat. Menerobos, dia melanjutkan untuk memompa, repetisi seperti itu bukan apa-apa. Murid-murid lain menatap tak percaya, terkejut bahwa yang disebut lemah bisa mengungguli mereka dengan mudah. Mereka jadi gila saat Joe melewati 100 repetisi, berteriak bahwa dia setidaknya harus berada di tingkat kedua. Saat dia akhirnya melepaskan bar,
kerumunan mengerumuninya, menanyainya tanpa henti. Sementara itu pelatih membeku kaku bertanya-tanya apakah anak itu diam-diam memakai enhancer. Ketakutan muncul saat dia menyadari bahwa siswa mungkin tidak lagi membutuhkan suplemennya yang mencurigakan. Saat itu, dia memberikan senyum jahat, merencanakan rencana jahat untuk pahlawan kita. Adegan beralih ke kepala sekolah yang marah besar dalam panggilan telepon tentang pembatalan acara tingkat kedua mereka. Dia berpendapat bahwa sekolah kekurangan dana dan hampir tidak bertahan dengan siswa tingkat ketiga. Pria di ujung telepon dengan belak-belakan menjawab bahwa sistem sedang mencari oracle elit, itulah sebabnya uang itu disalurkan ke sekolah-sekolah top. Membanting telepon, kepala sekolah menutupi wajahnya dengan frustrasi, menyadari sekolah tidak memiliki dana untuk menghasilkan satu oracle elit pun. Matanya tertuju pada kristal hitam yang terkunci dalam wadah kaca saat dia memutar otaknya tentang bagaimana menjaga sekolah tetap beroperasi. Pikiran itu terputus saat suara pelatih Gigia memanggil dari luar kantor. Pelatih berjalan masuk dan dengan bangga meletakkan daftar nama yang dia klaim akan naik menjadi Oracle Elite. Kepala sekolah memindai kertas itu dan segera melihat bahwa setiap orang yang terdaftar hampir tidak berada di tingkat pertama, namun pelatih menjual mereka sebagai anak ajaib. Pelatih kemudian mengatakan ada satu siswa yang tidak layak menjadi Oracle dan kepala sekolah terpancing bertanya siapa itu. Kisah beralih kembali ke pahlawan kita berjalan menuju kantor kepala sekolah dengan iblis yang berlama-lama di sampingnya. Buku terkutuk itu bertanya apa yang dia lakukan kali ini, tetapi Joe tetap diam. Berdiri di luar pintu, dia ingat betapa jahatnya reputasi kepala sekolah dan berharap tidak ada hal buruk yang terjadi dari pertemuan ini. Tepat saat dia meraih pegangan, api muncul di depannya, membuatnya benar-benar lengah. Iblis menyala, senang bahwa keinginan yang dipicu yang dia sebutkan sebelumnya akhirnya muncul. Dia memerintahkan Joe untuk melacak objek itu dengan cepat, tetapi Joe mulai mengeluh tentang betapa buruknya waktu itu. Pikirannya terputus ketika kepala sekolah sendiri memecah kesunyian, menyuruhnya untuk berhenti membuang waktu dan segera masuk ke dalam. Melangkah masuk, Joe dengan sopan bertanya mengapa kepala sekolah memanggilnya. Pria itu membolak-balik catatan sekolahnya dan kemudian bertanya kepada siswa apa yang menurutnya dibutuhkan untuk menjadi seorang oracle. Tanpa menunggu jawaban, kepala sekolah menjawab sendiri mengatakan itu semua bermuara pada uang. Dia kemudian memberitahu Joe tanpa ragu sedikit pun untuk berhenti sekarang selagi dia masih unggul. Warna menghilang dari wajahnya, dan kepala sekolah melanjutkan dengan menjelaskan bahwa biaya untuk mengembangkan seorang oracle terlalu tinggi. Dia bersikeras bahwa Joe hanyalah anak miskin yang tidak mungkin bertahan di sini dalam jangka panjang. Dalam benaknya, dia berpikir lebih baik memotong kerugian dengan siswa yang lemah sekarang, dan dia bahkan bersedia mengembalikan biaya sekolah. Joe membutuhkan beberapa detik untuk memproses situasi. Sementara itu, mata iblis melebar saat dia tiba-tiba menyadari bahwa kristal itu adalah objeknya dan menyuruh pahlawan kita untuk mengambilnya. Dia diam-diam berbisik kepada buku terkutuk untuk mengambilnya sendiri, tetapi iblis segera mengingatkannya bahwa itu membutuhkan orang lain untuk bertindak. Joe berhenti, tenggelam dalam pikiran, menyadari bahwa dia benar-benar harus masuk ke zona kota tengah, yang berarti dia tidak mampu dikeluarkan di sini apapun yang terjadi. Dia menenangkan diri dan mengingat bahwa tidak ada satupun siswa dari akademi ini yang pernah melampaui level I2. Itulah sebabnya siswa-siswa ini dianggap sangat berharga. Anak kita kemudian bertanya kepada iblis apakah dia dapat memutuskan hadiah untuk misi ini. Pada saat itu, iblis mengerti apa yang direncanakan Joe. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, Joe memotongnya dan menyatakan bahwa dia menginginkan keterampilan meminjam kekuatan. Goldfinger meledak, meneriakinya, mengingatkannya betapa gilanya dan berbahayanya pilihan itu, tetapi anak kita sudah terkunci. Dia berpendapat bahwa jika dia akhirnya dikeluarkan, maka keinginan iblis mungkin tidak akan pernah terwujud dan menuntut agar buku terkutuk itu mempercayainya. Dengan enggan, Goldfinger mengalah dan mengakui bahwa apapun yang terjadi dari sini tidak dapat disalahkan padanya. Panel bercahaya terwujud di depan Joe, menanyakan apakah dia menginginkan keterampilan meminjam kekuatan. Dia menerimanya secara instan tanpa ragu. Kepala sekolah kemudian menyela pikirannya, menanyakan apakah dia memiliki kata-kata terakhir. Dia menjawab dengan tegas bahwa dia ingin kepala sekolah menilai levelnya lagi dan baru kemudian memutuskan. Kepala sekolah menggelengkan kepalanya pada permintaan yang tidak ada harapan itu, tetapi tetap mengulurkan tangannya. Saat bersentuhan, dia mencatat bahwa kekuatan Joe lebih besar dari yang disarankan catatan, tetapi masih belum cukup untuk tetap tinggal. Menutup matanya, Joe menyadari ini adalah kesempatan terakhirnya, dan dengan putus asa mencoba menyerap energi bintang sebanyak mungkin. Dia kemudian mulai memancarkan aura murni mengejutkan kepala sekolah. Bahkan iblis pun terkejut, karena dia tidak pernah menyangka energi anak itu akan melampaui kekuatan yang dia pinjamkan padanya. Kepala sekolah terhuyung mundur karena terkejut mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Dia menyadari bahwa Joe entah bagaimana berhasil menerobos dan mencapai level keempat barusan. Menggertakkan giginya, pria itu mendapatkan kembali ketenangannya dan memanggil anak kita, menyuruhnya untuk berpartisipasi dalam turnamen sekolah yang akan datang. Joe berkedip karena terkejut, mencoba mencari tahu mengapa nada bicara kepala sekolah tiba-tiba berubah. Setelah keadaan menjadi tenang, dia menyimpulkan bahwa pria itu mungkin ingin menyeret Lee ke sekolah dari tempat sampah dan menggunakannya untuk pamer di depan Departemen Pendidikan. Kepala sekolah mengakui bahwa untuk memenuhi kebutuhan, dia ingin menyingkirkan siswa yang tidak berguna dan kemudian meminta maaf karena telah menangkap Joe dalam kekacauan ini. Sebagai hadiah, dia memberinya beasiswa penuh ditambah 6 botol suplemen setiap minggu. Dia menjelaskannya secara langsung dengan mengatakan pahlawan kita harus mewakili sekolah mereka karena seluruh masa depan akademi bergantung padanya. Menyadari betapa putus asanya pria itu, anak kita mencoba peruntungannya dan bertanya apakah dia boleh memiliki kristal hitam di rak.
Kepala sekolah menjelaskan bahwa itu diukir dari kristal bintang hitam yang awalnya dibawa kembali oleh kepala sebelumnya dan itu mewakili keyakinan sekolah. Tetapi kemudian dia menghela nafas bahwa jika sekolah runtuh, simbolnya tidak berarti apa-apa. Jadi dia setuju bahwa dia akan menyerahkannya. Pahlawan kita menanggapi dengan percaya diri, menjanjikan dia akan memberikan segalanya untuk memenangkan turnamen. Kepala sekolah kemudian mengalihkan topik dan bertanya bagaimana dia menjadi sekuat itu. Joe memainkannya dengan santai, mengatakan dia menyembunyikan kekuatannya selama ini. Kepala sekolah hampir tersedak, berpikir bahwa menutupi level adalah langkah pro gamer terhebat dan bersumpah dia tidak akan membocorkannya kepada siapapun. Saat itu, seorang wanita berjalan ke kantor dan kepala sekolah menginstruksikannya untuk mengantar Joe ke kelas elit. Beberapa saat kemudian, dia menjelaskan bahwa seluruh lantai 2 hanya diperuntukkan bagi para elit. Mengalihkan subjek, dia dengan santai bertanya jenis koneksi apa yang dia miliki dengan kepala sekolah, tetapi Joe menepisnya tanpa memberikan apapun padanya. Saat itu pelatih Gigia datang menyerbu dengan kecepatan penuh. Dia meminta maaf, mengatakan dia memohon kepada kepala sekolah untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut, tetapi tidak ada gunanya. Guru wanita memotongnya, menjelaskan bahwa Joe sama sekali tidak dikeluarkan dan dia sebenarnya dipindahkan ke kelas elit. Dia menambahkan bahwa kepala sekolah sekarang sedang mencarinya, yang membuat wajah pelatih kehilangan semua warna. Malam itu, dia menyeret dirinya kembali ke apartemen kecilnya dan jatuh ke tempat tidur. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bertanya-tanya bagaimana mungkin anak miskin seperti dia mencapai level 4 dalam waktu yang singkat. Iblis segera memotong, mengingatkannya tentang misi yang ada. Goldfinger memperingatkan bahwa kekuatannya tidak akan menipu manusia selamanya, dan dia mengakui bahwa dia sudah mengetahui hal itu. Tetap saja, dia beralasan dia mendapat suplemen gratis dan menghindari pengusiran, jadi hidup tidak terlihat terlalu buruk saat ini. Melihat teleponnya, dia menyadari krisis sebenarnya masih gunung utang dan dia perlu membuat rencana menghasilkan uang dengan cepat. Keesokan harinya di sekolah, dia terlihat lebih tertekan dari sebelumnya. Melihat sekeliling ke area bobrok berdebu, dia bertanya-tanya ke tempat macam apa dia baru saja masuk. Entah dari mana, seseorang memanggil namanya. Seorang pria melambai dari kejauhan, menyuruhnya mendekat dengan senyum lebar. Mereka mulai berbicara, dan pria itu meminta maaf karena tidak menemukannya lebih cepat karena dia selalu sibuk dengan tugas kelas. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai guru Zhang, dan Joy langsung bertanya apakah dia benar-benar satu-satunya guru di sini. Zhang menggaruk kepalanya, mengakui bahwa sekolah tidak berjalan dengan baik dan dia satu-satunya yang ditugaskan di kelas lanjutan. Dia menambahkan bahwa mereka menggunakan bagian terdalam untuk pelatihan, itulah sebabnya aula luar hanya berdebu. Mendorong pintu terbuka, guru itu meyakinkan Joe untuk tidak khawatir, bersikeras bahwa fasilitasnya masih yang terbaik. Dia bahkan berjanji bahwa hal-hal tidak akan pernah membosankan, sementara pahlawan kita hanya menatap dengan kagum. Interiornya sama sekali tidak cocok dengan bagian luar dan seperti gym kelas dunia. Gurunya menjelaskan bahwa semua siswa melakukan pelatihan sendiri dan menawarkan untuk memperkenalkannya. Dia pikir tempat itu terlihat seperti klub kebugaran bintang 5 dengan siswa yang penuh energi, meskipun dia melihat beberapa orang meliriknya. Gurunya kemudian memanggil semua orang untuk memperkenalkan pendatang baru itu. Dia membungkuk sopan dan menyapa mereka dengan hormat, tetapi seorang pria berambut merah di belakang langsung membuat masalah, menyilangkan tangannya dengan seringai. Dia mengejek Joe, menyuruhnya untuk berhenti berakting dan mengakui bahwa dia menggunakan koneksi untuk masuk. Guru itu membentak Wen Hao untuk bersikap baik dan menjelaskan bahwa Joe dipindahkan murni berdasarkan keterampilan. Pria itu tidak percaya. Dia menyipitkan matanya seperti predator yang melihat mangsa yang muda dan menantang Joe untuk berkelahi entah dari mana. Para siswa langsung bersemangat, senang melihat duel untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu dan mulai menyebarkan rumor. Seorang siswa berambut pirang di belakang bertanya apa yang terjadi, dan seorang gadis berambut merah muda menjelaskan bahwa perkelahian akan segera pecah. Itu memicu minat si pirang, dan dia dengan cepat bertanya lebih banyak tentang yang disebut siswa pindahan ini. Kembali dengan pahlawan kita, guru itu menyarankannya untuk menolak tantangan itu tetapi Joe menerima tanpa ragu-ragu. Dia dengan tenang menambahkan bahwa dia baik-baik saja dengan pertandingan itu selama kekuatan mematikan tidak ada di meja. Sementara itu, di kantor sekolah, kepala sekolah hampir pecah pembuluh darah, menuntut untuk tahu apakah anak baru itu sudah memulai perkelahian. Guru menjelaskan melalui telepon bahwa anak kita menerima tantangan Wen House. Kembali ke pertarungan, kedua belah pihak tidak mundur saat mereka saling berhadapan dan menghasilkan aura gila. Kepala sekolah merasa aneh, tetapi berpikir anak itu hanya ingin tahu levelnya saat ini. Jadi dia memberikan izin agar duel berlangsung di arena. Beberapa waktu kemudian, kedua siswa berdiri di belakang meja terpisah saat guru membahas aturan. Pertama, tidak boleh ada gangguan dari luar. Dan kedua petarung harus bersaing di level bintang yang sama. Wen Hao merasa sulit untuk percaya bahwa Joe juga seorang peramal peringkat E. Guru mereka kemudian menyelesaikan instruksi dengan sangat mengingatkan mereka bahwa memukul titik vital benar-benar dilarang. Kedua lawan mulai mengitari satu sama lain sementara guru mengingatkan mereka bahwa kekuatan mematikan tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun. Dia melanjutkan bahwa siapapun yang kalah tidak dapat membalas setelahnya apapun hasilnya. Pukulan bersih ke wajah atau penyerahan diri akan segera mengakhiri duel. Dengan lambaian tangannya, guru mereka memberi isyarat dimulainya. Berharap untuk menyelesaikan dengan cepat, Wen menyerbu maju dan mengarah langsung ke lehernya. Dia bahkan tidak bergeming dan menangkap lengannya, melemparkannya sepenuhnya. Si rambut merah langsung berayun lagi, menyadari bahwa pria ini mungkin benar-benar orang yang tepat. Wen Hao melepaskan rentetan serangan tanpa henti, tetapi Joe lolos dari setiap serangan dengan presisi yang tenang. Frustrasi, Wen Hao tiba-tiba mengubah gigi dan mencoba mendaratkan tendangan.
Kaki itu berputar di udara, dan si rambut merah melepaskan jurus andalannya, tendangan kait angin. Joe berhasil memblokir dengan lengannya, meskipun si rambut merah menyeringai, berasumsi bahwa pertandingan sudah diputuskan sekarang. Dari posisi itu, dia mengejutkannya dengan tendangan tajam yang diarahkan ke leher Wen Hao. Si rambut merah mencoba untuk pulih, mempertanyakan bagaimana mungkin orang ini tahu seni bela diri. Menangkap dirinya sendiri sebelum jatuh, Wen Hao berpikir bahwa satu-satunya hal yang penting sekarang adalah menjaga wajahnya dengan segala cara. Tetapi tepat saat dia berbalik, Zhou dengan tenang mengetuk hidungnya dengan kepalan tangan tertutup. Dengan seringai, dia bertanya, apakah itu berarti kemenangan membuat Wen Hao membeku dalam ketidakpercayaan? Arna menjadi sunyi untuk sementara waktu sampai Guru Zhang secara resmi menyatakan Zhou sebagai pemenang. Wen Hao tidak percaya bahwa dia benar-benar kalah dari seseorang dan semua orang terkejut dengan hasil pertandingan yang mengejutkan. Mereka pikir anak kita terlalu kuat. Sementara itu, dia berpikir pertandingan berakhir terlalu cepat, tetapi dia masih berhasil belajar sesuatu darinya. Dia kemudian bertanya kepada Wen Hao apakah dia memiliki keluhan sekarang. Melihat pertandingan itu, pelatih tidak percaya dengan matanya karena Wen Hao adalah seorang elit yang telah mengambil pelatihan profesional, tetapi dia masih kalah dari seorang pria yang baru saja dipromosikan ke kelas elit. Dia berpikir anak kita memiliki bakat tersembunyi yang luar biasa, dan ini adalah alasan mengapa kepala sekolah menyuruhnya untuk memberikan perlakuan khusus kepada anak-anak. Tiba-tiba, kepala sekolah muncul dan memberi selamat kepada anak kita, menyuruhnya untuk mengikuti karena dia ingin membicarakan sesuatu yang penting. Gadis berambut merah muda itu tercengang melihat pemandangan ini, sementara pria berambut kuning mengatakan bahwa mereka pasti membutuhkan pria seperti dia di kru kuat mereka. Kepala sekolah bertanya kepada anak kita apakah dia menyukai kelas elit, dan dia menjawab bahwa selain siswa yang terlalu antusias, itu tidak ada yang terlalu istimewa. Kepala sekolah mengatakan bahwa dia akan terbiasa karena yang kuat selalu menarik perhatian. Dia juga menyarankannya untuk fokus pada pelatihannya, dan sekolah akan melakukan segala yang mungkin untuk membantunya. Mendengar ini, anak kita berpikir bahwa kepala sekolah sekarang mempercayainya, jadi dia memutuskan untuk bertanya, apakah dia tahu cara apapun di mana siswa dapat menghasilkan uang dengan cepat. Tetapi dia malah menyuruhnya untuk terus fokus pada pelatihan sehingga dia dapat memperoleh sejumlah uang yang lebih besar dalam jangka panjang, dan sekolah juga dapat membantu secara finansial jika keluarganya mengalami masa sulit. Anak kita mengatakan kepadanya bahwa itu tidak seperti itu dan berpikir bahwa sekarang dia harus menemukan cara lain, entah bagaimana. Ketika dia berlatih di gym, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus berhati-hati karena sekolah memiliki kebijakan yang sangat ketat terhadap pinjaman siswa. Dia bertanya-tanya di mana dia bisa belajar menghasilkan uang tambahan, tetapi tiba-tiba pria berambut kuning itu muncul di depannya dan memujinya atas pertandingan itu. Dia kemudian bertanya kepada anak kita siapa dia, dan dia mengajukan pertanyaan yang sama kepadanya. Sementara itu, gadis itu memberitahu Shen bahwa dia bersikap kasar, dan dia meminta maaf kepada anak kita bahwa dia kadang-kadang sedikit menyebalkan. Dia memperkenalkan dirinya dengan mengatakan bahwa dia adalah Sue, dan bahwa rasa sakit di sisinya adalah Shen. Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka berdua adalah seniornya, dan mereka dapat membantunya jika dia bingung tentang apapun. Pria menyebalkan itu kemudian mengatakan bahwa mereka adalah tim mulai sekarang dan dia adalah pemimpin tim, jadi dia secara pribadi akan menjaganya dengan baik. Dia kemudian bertanya kepada anak kita tentang teknik pertempuran yang dia gunakan melawan Wen Hao, tetapi pahlawan kita mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang teknik semacam itu sama sekali. Pemimpin itu terkejut ketika anak kita memberitahunya bahwa gerakan yang dia gunakan hanyalah refleks. Dia mengatakan bahwa Wen Hao akan marah ketika dia mengetahui hal ini, dan Sue dengan cepat mengatakan bahwa dia akan menjelaskannya kepadanya. Dia menjelaskan bahwa teknik pertempuran adalah gerakan super khusus yang dipelajari seseorang dari gulungan atau batu memori, dan semakin banyak penguasaan yang dimiliki seseorang atasnya, semakin kuat jadinya. Mereka memiliki banyak jenis yang berbeda, dan petarung yang kuat menggabungkan teknik-teknik ini ke dalam gaya bertarung mereka. Shen kemudian memberitahunya bahwa Wen Hao menggunakan teknik pertempuran peringkat D dalam pertandingan itu, yang dikenal sebagai tendangan kait angin. Mendengar itu, anak kita berpikir bahwa itu pasti alasan mengapa dia tidak dapat memblokir tendangan itu dengan benar, dan dia akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menang jika dia dapat memperoleh teknik semacam itu. Dia bertanya apakah mereka langka, dan pemimpin itu menjelaskan bahwa kelangkaan mereka tergantung pada peringkat. Sekolah mengajarkan mereka yang dasar, tetapi mereka dapat mempelajari yang kuat hanya dalam dua kondisi. Mereka membelinya, atau seseorang membagikannya kepada mereka, tetapi mereka sangat mahal. Di pasar saat ini, bahkan teknik dasar peringkat D dapat berharga sekitar 500.000. Memamerkan diri, mereka berdua memberitahunya bahwa mereka memiliki teknik pertempuran, dan mereka dapat menunjukkannya kepadanya jika dia ingin melihatnya. Joe berpikir bahwa mereka berdua pasti sangat kaya, karena jumlah sebesar itu bukan apa-apa bagi mereka. Tiba-tiba, dia tersadar bahwa dia bisa bertanya kepada mereka tentang berbagai cara menghasilkan uang dengan cepat. Dia bertanya apakah ada cara cepat untuk menghasilkan uang, tetapi dia bilang dia tidak ingin melakukan sesuatu yang ilegal seperti merampok bank. Shen mengatakan bahwa satu-satunya pilihannya adalah distrik Blackwater, tetapi Sue dengan cepat menyuruhnya untuk tidak mengucapkan omong kosong seperti itu. Dia kemudian mengatakan bahwa dia telah mendengar apapun bisa terjadi di sana, tetapi sekolah melarang siswa memasuki distrik itu. Setelah itu, pemimpin bertanya kepada anak kita berapa banyak uang yang dia butuhkan untuk teknik itu, dan dia mengatakan sekitar 300.000. Keduanya langsung memeriksa rekening mereka, tetapi mereka benar-benar bangkrut. Sementara itu, anak kita berpikir bahwa dia akan memeriksa distrik Blackwater sepulang sekolah, karena dia benar-benar membutuhkan uang sekarang. Dia mencapai distrik itu dengan menggunakan peta dan berpikir bahwa itu sangat dekat dengan rumahnya. Tidak ada yang menyangka bahwa dia adalah seorang siswa karena dia tidak mengenakan seragamnya lagi.
Dia bahkan bertanya kepada bos apa pendapatnya tentang distrik itu, tetapi dia tidak mendapat satupun balasan. Menurut apa yang dia dengar, zona luar tidak memiliki petarung yang kuat, dan tingkat kekuatannya sama dengan Oracle level 4, jadi dia dapat dengan mudah menangani siapapun. Jika situasinya memburuk, maka dia yakin dia setidaknya bisa melarikan diri dengan aman. Setelah melihat-lihat lebih dekat, dia berpikir bahwa area ini pasti telah ditinggalkan dan bertanya-tanya apakah ini benar-benar zona keajaiban, tetapi dia masih bisa melihat jejak kaki samar di sekitar yang membawanya menuju jalan rahasia tersembunyi. Dia kemudian akhirnya mencapai zona keajaiban setelah dengan hati-hati melewati jalan itu. Di zona keajaiban, anak kita melihat lingkungan yang kotor dan semua transaksi yang mencurigakan. Dia berpikir bahwa tidak ada yang berbicara tentang tempat ini karena tidak memiliki hukum dan secara harfiah apapun dapat dilakukan untuk menghasilkan keuntungan. Setelah melihat semua hal ini, dia mendapat secercah harapan bahwa dia benar-benar dapat menghasilkan cukup uang untuk membayar utangnya. Tiba-tiba, dia bertanya kepada para preman yang menguntit berapa lama mereka berencana untuk mengikutinya. Salah satu preman memujinya atas instingnya yang tajam dan mengatakan dia berencana untuk menyerang ketika dia benar-benar ceroboh. Tapi sekarang situasinya telah berubah dan dia akan memukulinya di depan semua orang. Dia mengatakan bahwa dia telah melihat banyak anak laki-laki seperti dia sebelumnya, anak-anak kaya yang datang ke distrik Blackwater dengan menyamar dan kemudian menjadi mangsa bagi mereka. Joe berpikir bahwa dia semacam idiot karena dia sendiri benar-benar bangkrut. Preman itu kemudian mengatakan bahwa dia adalah seorang oracle, jadi akan sia-sia jika dia mencoba melarikan diri. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin hidup, maka dia harus mengikuti perintahnya dan mengosongkan sakunya. Mendengar ini, anak kita berkata kepadanya bahwa dia benar-benar kasar, dan dalam satu serangan, dia tiba-tiba membuat pemimpin itu pingsan. Dua lainnya kesal karena dia menjatuhkan pemimpin karena dia tidak berhati-hati. Jadi keduanya langsung berlari ke arahnya untuk menikamnya. Tiba-tiba, peti kayu jatuh pada mereka berdua, dan seorang gadis misterius dengan cepat meraih tangan anak kita dan menyuruhnya untuk ikut dengannya. Keduanya melarikan diri dari sana dan mencapai tempat aman yang tersembunyi. Joe berterima kasih padanya atas bantuannya. Tetapi pada kenyataannya, itu hanya gangguan baginya, karena setelah memukuli kedua pria itu, dia berencana untuk menanya mereka. Gadis itu bertingkah seolah dia sudah mengenal anak kita dan bertanya kepadanya apa yang dia lakukan di sini. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba panik karena dia ingat dia harus low profile. Dia mempertanyakan apakah dia benar-benar mengenalnya, tetapi dia mengubah topik dengan mengatakan bahwa dia baru saja membaca namanya di kerahnya. Setelah memperhatikan name tag itu, dia segera melepasnya. Dia berpikir itu adalah hal yang baik bahwa gadis itu tidak mengenalnya karena dia tidak pernah menyadari namanya telah tertulis di kerahnya selama ini. Dia berterima kasih padanya karena telah memberitahunya ini sementara dia hanya senang bahwa dia tidak mengungkapkan identitas aslinya. Dia menyarankan dia untuk menyembunyikan informasinya dengan benar karena area ini benar-benar berbahaya dan kemudian mengatakan bahwa dia akan membawanya keluar dari sini. Tapi anak kita menolak tawarannya karena dia ada di sini untuk menghasilkan uang. Dia memutuskan bahwa dia harus pergi karena jika dia tahu dia seorang siswa, maka dia akan berada dalam masalah besar. Ketika Joy pergi, dia berpikir bahwa dia pasti tahu siapa dia dan bertanya-tanya apa yang bahkan dilakukan seorang siswa di zona keajaiban. Ketika dia menyentuhnya, dia mendapat perasaan aneh karena dia berpikir bahwa dia telah menjadi seorang oracle. Sementara itu, anak kita membeli masker untuk menutupi wajahnya agar identitasnya tidak bocor kemanapun. Ketika dia berpikir bahwa dia belum menemukan cara untuk menghasilkan uang, seorang asing mendekatinya dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah pemandu wisata lokal dan dia dapat menjawab semua pertanyaan yang dia miliki. Mendengar itu, anak kita tertarik dan bertanya kepadanya, apakah dia tahu tentang tempat di mana dia bisa menghasilkan uang dengan cepat. Pemandu itu sangat senang, karena dia berpikir bahwa dia telah meningkatkan jumlah kepala sebesar 1 dan dengan bangga menyuruh anak kita untuk mengikutinya. Dia membawa Joe ke arena pertarungan, di mana dia bertanya apakah ini adalah klub pertarungan bawah tanah. Pemandu itu mengatakan bahwa dia benar, dan ini adalah cara paling efisien untuk menghasilkan uang dengan cepat. Dia menjelaskan bahwa hari ini pemenang akan mendapatkan hadiah uang bersama dengan sejumlah uang tertentu dari taruhan yang ditempatkan. Dia mengatakan bahwa para oracle juga bergabung dalam pertarungan ini. Jadi pertandingan ini berisiko tinggi, hadiah tinggi. Setelah melihat-lihat pertarungan yang sedang berlangsung, dia berpikir bahwa dia pasti memiliki kesempatan untuk memenangkan semuanya. Pemandu itu bertanya kepada anak kita apakah dia ingin mengambil bagian karena dia bisa mendapatkan chip taruhan. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengambil kesempatannya pada hadiah uang itu. Mengikuti anak kita, gadis misterius itu juga memasuki klub pertarungan dan mulai mencarinya. Tiba-tiba, dia melihat anak kita berdiri di dalam ring dan bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sini. Pria jelek itu bertingkah tinggi dan perkasa di depan Joe, mengatakan bahwa dia adalah petarung yang duduk, tetapi anak kita menjatuhkannya dalam satu serangan. Orang banyak berpikir bahwa ini membosankan karena setiap petarung dijatuhkan dalam satu pukulan. Anak kita berpikir bahwa dia harus mengakhiri ini sesegera mungkin, dan dia juga berurusan dengan dua petarung berikutnya tepat setelah itu. Melihat pertarungan ini, bos klub menjadi bingung karena dia hanya membiarkannya bertarung karena dia terlihat lemah. Si kacung mengatakan kepadanya bahwa setelah menonton semua pertarungan ini, semua petarung telah menyerah dan para pelanggan menuntut pengembalian uang karena mereka pikir semua pertandingan ini dipentaskan. Segera, bos menyuruh bawahannya untuk mengatur pertandingan khusus karena dia tidak akan membiarkannya pergi dengan semua hadiah uang. Sementara itu, dia mengalahkan lawan terakhirnya dan bertanya apakah sekarang dia bisa mendapatkan hadiah uang. Penyiar mengatakan bahwa orang banyak semua bersemangat dari pertandingan ini, jadi mereka telah mengatur pertandingan khusus. Anak kita berpikir bahwa mereka tidak pernah berencana untuk menyerahkan hadiah uang tunai. Di sisi lain, para kacung mengeluarkan troli yang terpasang monster.
Penyiar mengatakan bahwa pertandingan khusus akan melawan Niflin, juga dikenal sebagai si aneh. Dan melihatnya, Joe benar-benar terkejut. Para NPC melepaskannya dari troli, dan si aneh jatuh ke tanah seperti mayat. Mereka segera berlari keluar dari ring dan menguncinya dengan erat. Bro hanya berdiri di sana, memikirkan tentang apa yang terjadi. Tiba-tiba si aneh bangun dari tidurnya dan memiliki tampilan yang benar-benar mengancam di wajahnya. Seorang pria gemuk di kerumunan menghibur gadisnya dengan mengatakan bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan monster itu dalam satu pukulan, tetapi pada kenyataannya, dia hampir mengompol celananya setelah melihat binatang itu. Gadis misterius itu bertanya-tanya, bagaimana sesuatu seperti itu bahkan bisa berada di sini. Dia tahu bahwa Joe tidak dapat menanganinya sendiri dan dia dapat menyelamatkannya dengan kemampuannya, tetapi kemudian penyamarannya akan terbongkar dan rencananya bocor. Sementara itu, anak kita berpikir bahwa sangat disayangkan bahwa bos tidak ada di sini pada saat seperti itu dan dia pasti akan mengalami kesulitan mengalahkan monster ini. Ketika dia menatap matanya, dia merasa seolah-olah dia adalah mangsa dan monster itu adalah pemburu. Indra keenamnya berteriak kepadanya untuk menjauh karena benda ini sangat berbahaya. Si aneh berlari ke arah anak kita untuk melakukan serangan mematikan, tetapi anak kita menggunakan instingnya untuk menghindari serangan itu, dan dia akan mati jika dia tidak melakukan itu. Setelah ini, dia memutuskan bahwa dia harus serius jika dia ingin bertahan hidup. Monster itu mendorongnya ke sudut, dan melihat itu, Joe memutuskan harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Dia meminjam kekuatan untuk meningkatkan levelnya, dan dia meninju orang aneh itu langsung ke tanah. Monster itu tergeletak di sana, dan dia pikir pertarungan sudah selesai, tetapi tiba-tiba menyerang lagi, yang nyaris dia hindari. Dia heran serangan terkuatnya tidak berpengaruh padanya dan dia segera menjauh karena dia tahu dia tidak bisa mengalahkannya dalam jarak dekat. Berlari-lari di arena, anak kita menghindari serangannya dan mencari senjata yang bisa dia gunakan untuk mengalahkan monster. Dia kemudian mematahkan cakar orang aneh itu dan menggunakannya sebagai belati untuk dengan cepat memotong leher monster itu. Potongan itu tidak cukup dalam untuk membunuhnya, tetapi sekarang anak kita benar-benar bisa melawan balik. Dia tahu bahwa dia jauh lebih kuat dari monster itu, jadi dia bisa membunuhnya jika dia bisa mendekat sekali lagi. Dengan pikiran itu, Joe berlari ke depan, tetapi monster itu melepaskan gas misterius, yang ternyata hanya uap. Monster itu menggunakan kabut ini sebagai pengalih perhatian dan menyerang anak kita dari sisi yang berbeda. Dia tidak bisa melihat apapun di dalam kabut, dan orang aneh itu menggunakan kesempatan ini untuk memberikan kerusakan padanya, karena takut anak kita akan membunuhnya saat dia bergerak. Anak kita tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan ini karena dia akan terbunuh jika waktu habis. Dia memutuskan bahwa dia akan menggunakan semua inderanya untuk memastikan lokasinya, dan akhirnya membunuhnya. Dia berkonsentrasi keras dan segera mengunci lokasi monster itu. Setelah itu, dia meraihnya dengan tangan dan memotongnya hingga bersih. Ini adalah kesempatan yang dibutuhkan anak kita untuk melancarkan pukulan terakhir dan dia langsung melakukannya. Namun sayang, waktu sudah habis dan hatinya mulai sakit. Sementara itu, monster itu menggunakan kesempatan ini untuk melucuti senjatanya dan menyerang dengan lidahnya untuk memberikan pukulan mematikan. Anak kita masih belum menyerah dan dia memutuskan untuk melampaui batasnya. Dia meminjam kekuatan lagi dan meraih monster itu dengan lidahnya, lalu dia mengayunkannya ke udara dan meraihnya dengan kedua rahangnya. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk merobek monster itu hingga terbuka dan akhirnya membunuhnya. Sementara itu, para pejabat yang menonton melalui kamera tidak tahu apa yang mereka lihat. Bos bertanya dengan gugup apakah anak baru itu akhirnya kalah, tetapi wajahnya dengan cepat menjadi pucat. Di dalam tribun arena, gadis berambut putih itu menatap Joe dengan mata terbelalak, bertanya-tanya bagaimana dia bisa melakukan itu. Masih memegang kepala monster itu, dia menatap langsung ke kamera, dan tatapan kematian itu saja membuat para pejabat berkeringat dingin. Bos mulai panik, mengutuk bahwa dia menghabiskan banyak uang untuk mendatangkan petarung itu hanya agar anak itu menghancurkannya seperti tidak ada apa-apanya. Pembawa acara bergegas untuk memulihkan diri, memberi selamat kepada Joe dan menyuruhnya mengikuti staf untuk mengumpulkan hadiahnya. Beberapa waktu kemudian di belakang panggung, sebuah tas kerja berisi uang tunai duduk di depannya. Pejabat itu menjelaskan bahwa totalnya sekitar 500.000. Dia mengulurkan tangan untuk meraihnya, tetapi bos tiba-tiba membantingnya hingga tertutup. Dengan seringai yang teduh, dia menyatakan kesepakatan telah berubah, bahwa Joe menjadi petarung permanen dan mendapatkan jumlah penuh, atau dia pergi hanya dengan seperempatnya. Orangku menyipitkan matanya dan menuntut agar dia mengulangi itu. Bos membentak, berteriak bahwa semua kontestan lain melarikan diri setelah pertarungan itu dan prajurit kesayangannya menderita penyakit kehilangan kepala mendadak. Anak kita membalas bahwa ini bukan kesepakatan awal mereka. Dia mengingatkannya bahwa istilah itu mengatakan bahwa para petarung tidak bertanggung jawab jika lawan mereka mati di ring. Bertanya lagi apakah itu bukan kondisi yang disepakati, aura Joe saja menguras warna dari wajah pria itu. Memberikan getaran membunuh, dia menuntut pembayaran penuh atau akan ada konsekuensi. Setelah mendengar itu, bos mengeluarkan pistol untuk mengancamnya, tetapi dia bahkan tidak berkedip. Dalam satu gerakan, pahlawan kita membongkar senjata dan mematahkan jari preman itu. Berteriak kesakitan, bos memerintahkan anak buahnya untuk mengisi anak itu dengan peluru. Para bawahannya langsung menghunus senjata mereka, siap untuk menembak. Dia hanya menghela nafas kesal, tampak semakin jengkel dari detik ke detik. Di luar, gadis berambut putih itu menegang saat tembakan tiba-tiba meletus. Sesaat kemudian, seorang pria terlempar keluar jendela, terbang seperti kaleng soda kosong, menatap pengawal, tak sadarkan diri di tanah, kerumunan bertanya-tanya apakah semacam film sedang dibuat. Gadis berambut putih itu, bagaimanapun, mencurigai kekacauan ini adalah hasil karya Joe.
Sementara itu, pahlawan kita menerobos para pengawal tanpa berpikir dua kali, tidak terpengaruh oleh fakta bahwa mereka memiliki senjata. Seorang preman botak mengangkat senjatanya untuk menembak, tetapi dia membanting kepalanya langsung menembus dinding sebagai gantinya. Menerobos keluar, dia lari dengan uang tunai di tangan sementara para preman di atas berteriak perintah untuk menangkapnya. Saat dia berlari melalui jalanan, dia menyadari dia mencapai batasnya dan tubuhnya melambat. Luka-lukanya juga perlahan menguras kekuatannya. Tiba-tiba, sebuah tangan meraih hoodie-nya dan menariknya ke gang sempit. Gadis dari sebelumnya dengan cepat membekap mulutnya saat para preman bergegas lewat tanpa menyadarinya. Begitu pantai aman, dia mengatakan kepadanya bahwa dia aman dan Joe mengenali wajahnya dari sebelumnya. Dia menginstruksikannya untuk menyimpan kekuatannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia tahu rute pelarian tersembunyi. Membimbingnya ke sebuah terowongan, dia memperingatkan bahwa jika dia tidak bergerak sekarang, para preman akan menutup seluruh distrik dan menangkapnya. Dia mencoba untuk menjawab, tetapi dia memotongnya, menyuruhnya untuk bergerak. Tanpa pilihan lain, dia berterima kasih padanya dan melesat ke dalam terowongan. Setelah dia pergi, dia mengetuk komunikatornya. Di ujung sana, sebuah suara dengan marah menuntut untuk tahu kemana dia menghilang. Dia menepisnya, menyuruh saudara perempuannya untuk diam dan menaruh kakek mereka di telepon karena dia menemukan sesuatu untuk dilaporkan. Adegan kemudian beralih kembali ke Joe, yang hampir tidak berhasil tersandung ke apartemennya sebelum jatuh ke lantai. Terengah-engah, dia memegangi dadanya, berjuang untuk tetap terjaga. Tetapi saat tubuhnya membakar habis kekuatan terakhirnya, anak kita akhirnya jatuh ke tanah tanpa sadar. Dia hanyut ke dalam mimpi di mana ibunya meminta maaf karena berbohong tentang menjadi lebih baik. Kebenarannya lebih keras bahwa dia hanya memiliki beberapa tahun lagi paling banyak. Dia memberitahu putranya bahwa dia tidak menginginkan apapun selain melihatnya tumbuh, untuk bertemu anak-anaknya suatu hari nanti, untuk hanya menghabiskan sedikit lebih banyak waktu bersama. Ibu pahlawan kita meminta maaf lagi karena tidak memiliki kekuatan untuk tetap di sisinya, dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia mencintainya lebih dari apapun di dunia ini. Air mata mengalir di wajahnya saat pahlawan kita ditarik kembali ke dunia nyata. Matanya terbuka lebar, tetapi dia menenangkan diri dan melihat langit cerah di luar jendela. Duduk, dia menyadari dia masih di dalam rumah Jochen. Kelegaan menyelimutinya bahwa dia masih hidup meskipun mimpi buruk masa kecil inilah yang membangunkannya. Kemudian sebuah suara berdering dalam kepalanya bertanya apakah dia akhirnya bangun, membuatnya lengah. Dia kemudian bertanya kepada iblis di mana iblis itu berada beberapa hari terakhir ini, tetapi buku terkutuk itu menggumamkan alasan tentang bisnis. Sebaliknya, dia membalikan pertanyaan itu kembali menanyakan apa yang dia lakukan hingga tidak sadarkan diri selama 2 hari berturut-turut. Sebelum dia dapat menjawab, iblis itu menyatukannya bahwa dia menyelinap ke arena bawah tanah, membakar terlalu banyak energi, dan beradu dengan monster. Goldfinger meledak, meneriakinya karena melakukan aksi gegabah seperti itu. Dia mencoba mengabaikannya, tetapi iblis itu terus melakukannya, memperingatkan bahwa kekuatannya tidak cukup untuk membawanya kembali untuk kedua kalinya. Dia menekannya untuk lebih menghargai hidupnya, karena ini adalah kesempatan keduanya, dan dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Itu sebenarnya membuat Joe tersenyum, dan dia berterima kasih kepada iblis karena menjaganya. Goldfinger sedikit santai, lalu mengakui monster yang dilawannya sepertinya bukan berasal dari dunia ini. Pikiran itu membuat dia teringat gadis yang ditemuinya di tempat terkutuk itu, tapi dia mengesampingkannya karena yang penting sekarang adalah naik level. Tiba-tiba, dia ingat hadiah dari tadi malam, dan dia langsung membuka tasnya untuk memperlihatkan tumpukan uang kertas yang masih baru. Sang iblis mengejeknya karena mempertaruhkan nyawanya demi uang, tapi dia menjawab setidaknya untuk sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang hutangnya sampai setelah turnamen. Sambil melihat ke bawah pada dirinya sendiri, dia berkata bahwa dia harus mengobati luka ini sebelum kembali ke sekolah. Sambil mengusap kepalanya, dia mengerang tentang bagaimana dia masih harus pergi ke rumah sakit, bank, dan kelas di hari yang sama. Di rumah sakit, dokter memeriksanya dan mengatakan luka itu akan cepat sembuh asalkan tetap bersih. Memperhatikan kecepatan pemulihan, pria itu bertanya apakah dia seorang peramal, dan dia menjawab ya. Seketika, dokter berubah sikap dan mencoba menjual paket keanggotaan. Dia langsung menolaknya dan meminta obat biasa saja. Merasa lega karena lidah monster itu tidak beracun, dia memperhatikan dokter menyerahkan salep. Tapi begitu dia mengambil botol itu, dia membeku dan menatap tak percaya. Dia bertanya kepada dokter mengapa botol itu bersinar, tetapi pria itu hanya memberinya tatapan aneh, bersikeras itu adalah wadah biasa. Dia tidak percaya sedetik pun, jelas melihatnya bersinar di tangannya. Dokter mencoba mendorong kesepakatan keanggotaan lagi, mengatakan sesi konseling akan membantu halusinasi akibat stresnya, tetapi dia mengabaikan psikiater itu. Di luar koridor, Joe memperhatikan aliran energi aneh di mana-mana. Mengulurkan tangannya, dia melihatnya bersinar lebih terang dan menyadari itu pasti terkait dengan energi bintang. Mengingat pertarungan bawah tanah, dia menduga pertempuran itu memicu semacam kebangkitan. Dia kemudian tersenyum, berpikir bahwa jika dia benar-benar dapat merasakan energi bintang sekarang, dia dapat menyerapnya dengan jauh lebih efisien. Tiba-tiba, seorang pria berjalan melewatinya memancarkan aura hijau terang, dan Joe memaksa dirinya untuk bertindak normal. Setelah pria itu lewat, dia mencuri pandang lagi dan berkeringat dingin, berpikir energi bintang pria ini berada di level lain. Orang asing berambut hijau itu berhenti, merasakan sesuatu, dan bertanya-tanya apakah dia baru saja dipindai, tetapi kemudian mengabaikannya. Di komunikatornya, sebuah suara mulai membentaknya, menuntut agar dia melacak bintang asing itu segera. Pria berambut hijau itu menyuruh orang itu untuk tenang karena dia berencana untuk tetap berada di negara ini untuk sementara waktu. Suara itu membalas, mengingatkannya bahwa ramalan bos menandai bintang asing itu sebagai ancaman tingkat bos yang perlu dipantau terus-menerus. Melepas kacamata hitamnya, pria berambut hijau itu menyeringai dan mengatakan bos terlalu khawatir. Dia menyatakan bahwa
Jika bintang asing itu benar-benar musuh mereka, maka dia akan menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Keesokan harinya di sekolah, kepala sekolah mulai memarahinya karena membolos kelas dan panggilan teleponnya. Dia meminta maaf dan mengatakan dia terjebak dalam beberapa masalah pribadi. Kepala sekolah melembutkan nadanya, menunjukkan lebih banyak perhatian daripada kemarahan, tetapi dia meyakinkannya dan bertanya apakah ini tentang turnamen. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menjelaskan bahwa dia memiliki keyakinan penuh padanya untuk turnamen tersebut. Sebaliknya, dia bertanya apakah sekolah dapat membantunya jika dia dalam masalah yang nyata. Dia mengingatkan dia bahwa prioritas utama sekolah adalah membantu mendukung peramal elit. Joe tersenyum dan mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir, berjanji untuk memberikan yang terbaik dalam turnamen yang akhirnya membuat kepala sekolah merasa lega. Beberapa saat kemudian, Shen dan Sue bergegas untuk menyusulnya, bertanya apa yang terjadi. Shen ingat dia menyebutkan teknik bertarung sebelumnya dan kemudian merogoh sakunya. Mengeluarkan kartu kredit, dia menjelaskan bahwa mereka berhasil mengumpulkan 300.000 untuknya yang selalu bisa dia bayar kembali nanti. Mendengar itu, dia membeku karena terkejut setelah menyadari betapa seriusnya mereka berdua menanggapi kata-katanya. Dia berterima kasih kepada mereka tetapi mengakui dia telah berubah pikiran tentang mendapatkan teknik itu. Saat itu, Wen Hao muncul, tampak sangat malu, dan menawarkan 50.000 sebagai permintaan maaf atas perilakunya sebelumnya. Pahlawan kita berterima kasih atas niatnya sementara Sue mulai menginterogasi si rambut merah, bertanya apakah dia memiliki motif tersembunyi yang teduh. Wen Hao mengakui dia hanya ingin menebus karena menyebut Joe penipu dan sekarang berharap mereka bisa berteman. Sue mencondongkan tubuh dan berbisik kepadanya, bertanya apakah mereka harus membiarkan pria itu bergabung, dan dia mengangkat bahu, mengatakan dia tidak keberatan. Sue kemudian menoleh ke Wen Hao dan bertanya apakah dia baik-baik saja menjadi anggota keempat, dan dia menjawab bahwa peringkat tidak penting baginya. Shen langsung mencoba memerintahnya, menyuruhnya mengambil botol air, yang memicu diskusi panas di antara keduanya. Joe hanya tersenyum, menyadari dia telah menemukan beberapa teman yang solid. Adegan kemudian dengan cepat maju ke depan saat dia berlari di atas treadmill, mengingat bahwa peramal menyerap lebih banyak energi selama pelatihan fisik. Namun, tingkat penyerapan ternyata sangat lambat. Bahkan dengan perlengkapan pelatihan yang terpasang, sebagian besar energi masih bocor keluar. Joe menyadarinya. Ini pasti alasan mengapa begitu banyak orang tidak pernah melewati level 1 dan mengatakan pada dirinya sendiri dia membutuhkan metode yang lebih baik dengan cepat. Saat itulah Shen turun tangan dan menyarankan pertandingan ganda, mengklaim itu jauh lebih baik daripada pelatihan solo yang membosankan. Tiba-tiba dia menyadari bahwa Shen mungkin ada benarnya karena dia membangkitkan kemampuan barunya selama pertarungan itu. Dengan pemikiran itu, dia memerintahkan Shen untuk mengumpulkan semua orang. Beberapa saat kemudian, Shen dan Sue melancarkan serangan gabungan terhadapnya. Dia menangkis mereka, merasa puas dengan hasilnya sebelum menyuruh mereka berdua untuk beristirahat. Dia menunjukkan bahwa mereka telah melakukannya selama lebih dari 1 jam sementara Shen dan Sue terengah-engah. Sue mengakui dia pikir dia bercanda ketika dia menyebutkan spar 1 lawan 2, dan Shen menambahkan metode pelatihan ini sangat efektif. Dia kemudian menoleh ke Wen Hao, mengatakan sekarang gilirannya, dan si rambut merah menyeringai lebih dari siap untuk menyelam. Menyaksikan kelompok itu, Joe menyimpulkan teorinya benar karena tingkat penyerapan semua orang melonjak dan mereka akan naik level lebih cepat dari sebelumnya. Adapun dirinya sendiri, dengan tingkat penyerapan yang secara alami tinggi, dia dapat mendorong tes lebih jauh. Di dunia ini, suplemen diencerkan agar tetap aman. Tetapi bahkan kemudian orang-orang dengan penyerapan yang buruk hampir tidak mendapat manfaat dari penggunaannya sama sekali. Sebaliknya, keterampilan meminjam kekuatan 100 kali lebih terkonsentrasi daripada suplemen apapun. Dan jika dia menyerapnya dengan ceroboh, tubuhnya akan benar-benar meledak. Tetapi jika dia bisa mengendalikan aliran dan menerimanya secara perlahan, maka naik level dengan kecepatan gila sebenarnya mungkin saja. Dengan perjudian itu dalam pikiran Zhou mengaktifkan keterampilan itu, segera melepaskan gelombang aura yang berat. Kekuatan mentah energi itu membuatnya lengah, tetapi itu masuk akal karena kemampuan itu memungkinkannya untuk meningkatkan 2 level dalam 1 tembakan. Menegangkan dirinya sendiri, dia memaksa energi ke dalam aliran tipis yang terkendali dan mulai menyerapnya. Tubuhnya terkunci di bawah tekanan, setiap otot menjerit dari tekanan yang luar biasa. Memfokuskan semua kemauannya, Joe mencatat seberapa cepat energi itu mengisinya lebih cepat dari apapun yang pernah dia rasakan. Kemudian kepanikan melanda dan tubuhnya terasa seperti akan meledak. Karena tidak melihat pilihan lain, dia mengarahkan tangannya ke atas dan melepaskan luapan. Energi meledak dalam gelombang, memaksa teman-temannya untuk melindungi diri dari tekanan yang menghancurkan. Mereka tidak percaya apa yang mereka saksikan, bergumam kaget tentang bagaimana Joe tiba-tiba menjadi begitu kuat. Saat itulah Goldfinger muncul karena dia tertarik oleh gangguan itu. Sang iblis membeku di tempat di depannya. Joe basah kuyup oleh keringat, dengan tenang mengatakan kepadanya bahwa dia berhasil menyerap kekuatan itu. Sang iblis hampir tidak percaya bahwa anak itu berhasil melakukannya dan kemudian bertanya-tanya dengan suara keras apakah Joe benar-benar belahan jiwanya yang telah lama ditunggu-tunggu. Dia bertanya kepada bos apakah dia mengatakan sesuatu, tetapi bos mengubah topik dengan mengatakan bahwa dia hanya senang dia tidak mati. Setelah mendengar keributan itu, pelatih datang berlari dan bertanya apa yang terjadi, dan Sue memberitahu dia bahwa Joe yang melepaskan semua energi itu. Pelatih terkejut melihat jumlah energi bintang dan dia segera menyuruh para asisten untuk membawa alat pengukur. Setelah mengukur kekuatan pahlawan kita, mereka mengetahui bahwa dia telah menjadi Oracle level 3. Awalnya,
Pelatih tidak percaya, tetapi kemudian dia bergegas ke kantor kepala sekolah untuk memberitahunya tentang ini karena dia adalah oracle level 3 pertama yang dilihat sekolah dalam waktu yang sangat lama. Sementara itu, Sue bertanya kepadanya bagaimana dia bisa naik level begitu cepat dan memintanya untuk mengajarinya metode tersebut. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu karena semua pelatihan yang telah dia lakukan dan dia memutuskan bahwa lain kali dia akan melakukan ini secara pribadi agar dia tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Mendengar ini, mereka bertiga menjadi bersemangat dan mereka meningkatkan intensitas latihan mereka. Di sisi lain, anak kita bertanya kepada bos mengapa dia tidak marah kepadanya kali ini. Dia bilang dia sudah terbiasa sekarang. Goldfinger dapat menggunakan semua kekuatannya jika dia hanya ingin naik level dengan cepat karena dia membutuhkan Joe untuk menjadi lebih kuat, tetapi dia memberitahu iblis itu bahwa dia tidak perlu khawatir. Dia telah menyimpan gunung energi bintang, dan begitu dia menyesuaikan diri dengan kekuatan baru ini, dia akan naik level lagi. Sesederhana itu. Bos mendengar ini dan menjadi benar-benar diam. Waktu bergerak cepat dan kompetisi semakin dekat, dan pahlawan kita berlatih seperti unit absolut sampai akhirnya hari besar itu tiba. Seluruh pasukan bersemangat ketika mereka melangkah ke tempat itu. Sue bersemangat karena dia tidak percaya dia benar-benar berhasil sampai di sini dan mengatakan bahwa ibunya akan bangga. Shen memamerkan beberapa pengetahuan menunjukkan bahwa tahun ini memiliki kerumunan peserta terbesar sejauh ini. Wen Hao menyela dan bertanya kepadanya apakah dia siap untuk bracket level 4. Pria itu kesal karena dia tidak naik level tepat waktu untuk bergabung, tetapi Zhou hanya mengangkat bahu. Kata-kata kepala sekolah masih bergema di benaknya bahwa Anda harus memberikan segalanya. Dan jika semuanya menjadi terlalu berantakan, menyerahlah saja. Tidak ada rasa malu untuk hidup untuk bertarung lagi. Karena arena untuk level 3 dan level 4 dipisahkan, mereka bertiga berpisah, meninggalkannya untuk bersiap sendiri. Sementara itu, kepala sekolah dan pelatih masuk ke area VIP, melihat sekeliling seperti anak-anak di toko permen. Pelatih terkekeh mengatakan ini adalah jenis kemewahan yang telah mereka tunggu-tunggu. Semua berkat sekolah mereka yang akhirnya mengirim seorang pejuang ke bracket level 4 hari ini. Tiba-tiba, kepala sekolah Wang muncul dan memberi selamat kepada kepala sekolah karena telah membuat 2 siswa tingkat tinggi hanya dalam beberapa bulan. Kepala sekolah bertindak rendah hati dan mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Itu semua karena kerja keras para siswa. Dia hanya membantu mereka memenuhi kebutuhan mereka. Dia juga berterima kasih kepada Wong atas bantuannya karena dia memberinya semua informasi penting tentang kompetisi. Setelah reformasi, pemerintah mengumumkan hibah untuk sekolah-sekolah pemenang. Dan karena hibah ini, kesulitan turnamen juga akan meningkat. Tiba-tiba, seorang pria arogan mengatakan bahwa seorang udik telah memaksa masuk ke ruang VIP dan menyebabkan semua keributan ini. Kepala sekolah ingin memberinya balasan, tetapi Wong menghentikannya dan mengatakan untuk tidak main-main dengan mereka karena mereka semua adalah kepala sekolah dari sekolah yang telah memenangkan kompetisi ini sebelumnya. Kepala sekolah mengatakan itu semua di masa lalu dan tidak ada yang benar-benar tahu siapa yang akan memenangkan kompetisi ini. Pria berambut putih itu menyuruh Hu untuk menikmati adegan ini untuk pertama dan terakhir kalinya, sehingga dia dapat mengingatnya dengan jelas. Pelatih bertanya kepada kepala sekolah apakah para siswa akan baik-baik saja karena mereka mengambil bagian dalam kompetisi tingkat tinggi seperti itu untuk pertama kalinya. Hu kemudian bertanya kepada pelatih apa pendapatnya tentang murid-muridnya. Dia menjawab bahwa mereka semua berbakat dan Zhou adalah seorang anak ajaib yang jauh lebih berbakat daripada jenius manapun. Kepala sekolah mengatakan kepadanya bahwa mereka hanya harus mempercayai para siswa. Di tribun, kelas bersorak untuk Zhou, tetapi dia khawatir tentang dia dan dia benar-benar gugup karena dia datang ke sini untuk pertama kalinya. Awalnya, dia tidak percaya bahwa anak kita mengambil bagian dalam kompetisi, tetapi sekarang dia di sini bersorak untuknya. Seminggu yang lalu di sekolah, dia berpikir bahwa Zhou telah menjadi bintang yang sedang naik daun di akademi. Dia tidak bisa bertemu dengannya lagi karena sekarang dia tidak akan repot dengan siapapun dari kelas bawah. Saat memikirkan semua ini, dia akan jatuh ke lantai, tetapi pahlawan kita muncul dan menangkapnya tepat waktu. Dia bertanya padanya, apakah dia baik-baik saja, dan dia berterima kasih padanya, lalu bertanya apa yang dia lakukan di sini. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia melihatnya, jadi dia datang untuk menyapa. Dia mengakui bahwa dia pikir sekarang dia adalah elit dan tidak akan pernah bertemu dengan siapapun dari kelas bawah. Dia mengatakan kepadanya bahwa teman adalah selamanya dan apapun yang terjadi, mereka tidak dapat diubah. Mendengar ini, dia merasa senang dan berpikir bahwa Zhou tidak berubah sama sekali, dan dia pasti bisa memenangkan turnamen. Pembawa acara menyatakan bahwa para kontestan datang ke panggung, dan perwakilan kelas menjadi sangat bersemangat setelah melihat anak kita berjalan keluar dengan yang lain. Pembawa acara mengatakan dia menyambut semua orang ke kompetisi pertukaran tahun ini, dan acara ini akan diselenggarakan olehnya dan rekannya, Lilian. Mendengar nama itu, kerumunan menjadi sangat liar karena dia adalah salah satu idola paling terkenal di seluruh negeri. Sang diva mengatakan bahwa dia ada di sini untuk bekerja keras. Dan hari ini dia hanyalah seorang pembawa acara biasa karena para kontestan adalah bintang sejati dari kompetisi ini. Setelah itu, pembawa acara menjelaskan aturan bahwa dari 12 akademi ada 48 kontestan, 16 di bracket level 4 dan sisanya 32 di bracket level 3. Dia mengatakan bahwa aula hanya untuk bracket level 4 dan peringkat akan didasarkan pada skor dari kedua bracket yang kemudian akan dikonversi menjadi poin. Para kontestan akan saling berhadapan satu persatu dan pemenang akan maju. Dia kemudian akan menghadapi pemenang pertandingan lainnya sampai hanya ada satu pejuang yang tersisa.
Batas waktu adalah 30 menit, dan pertandingan berakhir ketika satu kontestan menyerah atau tidak memiliki kemampuan lagi untuk bertarung. Lilian mengatakan bahwa aturan untuk turnamen tahun ini jauh lebih ketat, tetapi tidak perlu khawatir dan menyuruh semua orang untuk melihat bagian paling atas pilar. Kerumunan menjadi sangat bersemangat ketika mereka melihat selebriti peringkat S by Yue duduk di aula. Untuk memamerkan kekuatan dominasinya, dia dengan santai mengguncang lantai hanya dengan satu jari. Pembawa acara menjelaskan bahwa Master telah menyiapkan cincin khusus ini yang melindungi penonton dari serangan nyasar. Jadi dia juga bisa memperbaiki cincin secara instan setelah setiap pertandingan. Dia juga menyuruh para kontestan untuk mengenakan permata karena mereka bertindak sebagai sertifikasi kontestan dan juga dapat melindungi mereka dalam kondisi berbahaya. Semua orang berbisik bahwa peringkat S benar-benar menakutkan, dan anak kita berpikir bahwa kekuatannya hampir sama dengan Gojo. Pria itu terlihat sangat riang tentang segalanya sehingga dia bahkan tidak merasa gugup. Sang idola mengatakan bahwa hasilnya akan ditampilkan di gym, dan dia secara resmi mengumumkan bahwa kompetisi sekarang dimulai. Pertandingan pertama berakhir hanya dalam 17 menit, dan pemenangnya adalah Xiaoran. Kepala sekolah mengatakan dia tidak percaya bahwa Oracle peringkat S secara pribadi mengawasi turnamen, yang berarti pertandingan tahun ini akan sangat menantang. Kepala sekolah Wang mengatakan bahwa itu semua karena perbedaan antara level 4 dan level 3, karena Oracle level 4 sudah memiliki penguasaan penuh atas teknik bertarung mereka. Sekolah-sekolah terkenal sangat kaya, sehingga membeli teknik peringkat C pada dasarnya merupakan rutinitas sehari-hari bagi mereka. Satu-satunya alasan mereka selalu dapat memenangkan turnamen adalah karena mereka menggunakan uang hibah untuk menyediakan kontestan mereka dengan ramuan dan teknik bertarung terbaik. Tapi tahun ini, segalanya akan benar-benar berubah. Pertandingan kelima adalah antara Lan Qin dan Li Zai, dan di dalamnya Qin mempermainkan lawannya dengan menghindari setiap serangannya. Kemudian dia menggunakan teknik bertarung berbasis kemampuan dan menahan lawannya sebelum dia mendaratkan pukulan terakhir dan memenangkan pertandingan. Kerumunan menjadi sangat bersemangat menonton ini, dan banyak orang berpikir bahwa dia diam-diam menggunakan semacam sihir. Melihat itu, kepala sekolah semua terkejut karena kemampuan semacam ini hanya dapat diperoleh oleh Oracle peringkat superior. Kepala sekolah Wong merasa bangga dan mengatakan bahwa dia adalah seorang anak ajaib yang berhasil mendapatkan kemampuan ini di usia yang lebih muda. Kepala sekolah Ao bilang itu tidak masalah meski dia punya kemampuan itu, tapi Wong mengejeknya dengan bertanya kenapa dia mencoba merekrutnya jika itu benar. Kepala sekolah Li menjawab bahwa itu hanya kebangkitan dini dan bukan apa-apa lagi. Di pertandingan ke-6, Wong bahkan tidak membiarkan lawannya menyerang dan mengakhiri pertandingan hanya dalam 5 detik. Melihat itu, orang banyak berpikir bahwa peramal api kemungkinan besar akan memenangkan turnamen tahun ini juga. Kepala sekolah lain percaya bahwa tidak ada yang bisa dibandingkan dengan siswa yang diajar langsung oleh kepala sekolah Li. Untuk pamer, Li berkata bahwa anjing menggonggong tidak menggigit, tetapi Wang menyuruhnya untuk menunggu dan melihat saja. Hu berpikir pertempuran ini benar-benar di luar jangkauan mereka karena mereka berperingkat sangat rendah sehingga bahkan lolos kualifikasi untuk turnamen ini sudah merupakan keajaiban. Dia bisa mengangkat kepalanya tinggi jika Joe memenangkan satu pertandingan atau setidaknya hanya memberikan pertunjukan. Setelah akhir pertandingan ke-7, pahlawan kita adalah kontestan berikutnya dan bertanya-tanya seperti apa petarung lawannya nanti. Goldfinger menyuruhnya meminjam kekuatannya dan menyelesaikan pertandingan dengan cepat. Tapi dia mengatakan bahwa jika dia melakukan itu, dia akan menarik perhatian semua orang dan dia bisa mendapat masalah nyata jika dia diselidiki. Dalam perjalanannya menuju ring, dia bertemu Chin. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak beruntung berada di pertandingan terakhir karena lawannya adalah salah satu yang terkuat dan teknik bertarungnya sangat kuat sehingga bahkan seorang peramal peringkat D pun tidak dapat sepenuhnya menahannya. Anak kita bertanya apakah tidak berbahaya menggunakan teknik yang begitu kuat di pertandingan peringkat rendah. Chin menjelaskan kepadanya bahwa batu permata dapat memblokir satu serangan mematikan, tetapi tetap saja dia akan menerima banyak kerusakan karena ini adalah realitas pahit dari kompetisi. Dengan itu, dia bertanya mengapa dia membantunya, dan dia mengatakan kepadanya bahwa mereka adalah sekutu karena mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menghajar semua orang bodoh yang sombong. Sebelum pergi, dia mengatakan bahwa dia berharap dia akan membantunya. Tetapi karena lawannya sangat kuat, akan sangat bagus jika dia setidaknya bisa membuatnya sedikit lelah. Mendengar itu, dia mulai bertanya-tanya apakah lawannya benar-benar sekuat yang dikatakan. Akhirnya, pertandingan terakhir dari babak pertama akan segera dimulai, dan orang banyak bersorak keras saat anak kita memasuki ring. Dia berpikir bahwa ini terasa seperti sambutan hangat. Tetapi, pada kenyataannya, sorakan itu untuk kontestan Lei yang membuat pintu masuk seperti seorang putus sekolah dari Avengers. Pembawa acara mengatakan bahwa tidak ada yang menyangka pertandingan terakhir akan menampilkan Lei Chai. Dia menjadi seorang peramal pada usia 12 tahun. Dan hanya dalam 4 tahun, dia maju ke peramal tingkat 4. Dia juga telah menerima sertifikat nasional bersama dengan undangan guild. Tidak akan salah jika seseorang memanggilnya petarung terbaik di era baru ini. Melihat dia memasuki ring, orang banyak menjadi sangat liar dan mulai menyemangatinya. Perwakilan kelas menjadi khawatir karena tidak ada satu orang pun yang menyemangati anak kita. Seorang pria acak di kerumunan mengatakan kepadanya bahwa Lei memiliki begitu banyak penggemar karena dia kuat dan tampan. Sebaliknya, lawannya hanya terlihat seperti pria acak dengan temperamen buruk. Mendengar dia mengatakan itu, dia menjawab bahwa dia mendukung Joe karena dia adalah anak laki-laki yang benar-benar baik dan lembut. Setelah itu, keduanya mulai berdebat dan semua orang di sekitar mereka mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi.
Semua orang bersemangat untuk melihat bagaimana jenius itu akan tampil dalam pertandingan ini dan apakah dia bahkan bisa mengalahkan Akademi Lian Guang yang tak terkalahkan. Pembawa acara mengatakan bahwa pertandingan akan dimulai sekarang, tetapi Lilian menyela dia dengan bertanya apakah dia lupa memperkenalkan salah satu petarung. Dia dengan cepat meminta maaf dan mengakui bahwa dia lupa dalam semua kegembiraan. Setelah itu, dia memperkenalkan Joe sebagai bintang dari Lady Oracle Academy dan ini adalah pertama kalinya akademinya mengambil bagian dalam kompetisi. Selain itu, dia tidak memiliki hal lain yang patut diperhatikan tentang dia. Itu membuatnya bertanya-tanya apakah sekolah setidaknya seharusnya membelikannya teknik sebelum turnamen dimulai. Orang banyak mulai berbicara buruk tentang dia dan berpikir bagaimana seseorang seperti dia bisa melawan seorang jenius. Pria bandana itu tertawa terbahak-bahak dan dengan keras mengejek perwakilan kelas. Sementara itu, kepala sekolah, Wu berkata kepada kepala sekolah bahwa sangat disayangkan mereka harus menghadapi bintang yang sedang naik daun akademi mereka di tahun pertama mereka, tetapi mereka tidak perlu khawatir karena semuanya akan berakhir dengan cepat. Wong mengatakan kepada Hu bahwa semua orang harus mulai dari suatu tempat, jadi dia hanya perlu mengabaikannya dan tetap tenang. Di dalam ring, Lei mengatakan kepadanya bahwa dia merasa kasihan padanya karena di turnamen pertamanya, dia harus menghadapinya. Tapi Bro menyuruhnya untuk memperhatikan pertarungan itu. Tiba-tiba berlari ke arah anak kita dan mencapai tepat di sisinya. Dia mengatakan bahwa dia akan memulai pertandingan ini hanya dengan menggunakan 10% dari total kekuatannya. Karena bahkan jika dia kalah dalam pertarungan pertamanya, dia masih bisa terlihat setidaknya sedikit lumayan. Lei berpikir dia bertingkah baik, tetapi dia kesal karena dia sudah menyuruhnya sekali untuk bertarung secara normal. Saat itu, pembawa acara mengatakan bahwa sang jenius tidak dapat menahan antusiasmenya dan mengumumkan bahwa pertandingan terakhir dari babak pertama sekarang secara resmi dimulai. Dengan itu, Lei menggunakan kecepatannya untuk menyerang anak kita dan dia bergerak sangat cepat sehingga seolah-olah dia menggunakan jutsu klon bayangan untuk membuat beberapa salinan dirinya. Selain itu, mereka semua menyerang pada waktu yang sama persis. Setiap kontestan yang menonton berpikir bahwa akan sangat sulit untuk mengalahkan sang jenius dan kepala sekolah Hu berpikir bahwa tidak ada yang mungkin bisa mengalahkannya. Sang jenius berpikir bahwa anak kita tidak bergerak karena dia tidak dapat melihatnya, dan dia percaya satu-satunya yang bisa membuatnya kesulitan adalah Wang. Berpikir bahwa ini akhirnya akhir, dia bersiap untuk memberikan pukulan terakhir. Tetapi ketika dia mendekat, Joe bertanya kepadanya apakah dia tidak akan menghindar sebelum dia dengan brutal meninju wajahnya. Melihat itu, semua orang terkejut bagaimana ini bahkan bisa terjadi. Anak kita benar-benar membalas serangan Lei dan mendaratkan pukulan dalam sekejap. Sang jenius biasanya dapat menghindari serangan apapun dengan kecepatannya. Tetapi pertanyaan utamanya sekarang adalah apakah dia hanya ceroboh atau apakah dia benar-benar gagal menghindar. Semua orang di kerumunan mulai berpikir bahwa anak kita telah menggunakan semacam pertasan karena tidak ada orang lain yang pernah bisa memukul sang jenius. Melihat itu, dia bertanya-tanya apakah dia melanggar semacam aturan tersembunyi yang mengatakan siapa yang dapat mendaratkan pukulan pertama. Wong berkata kepada kepala sekolah bahwa muridnya jelas memiliki beberapa keterampilan yang mengesankan. Kepala sekolah, Wu mengatakan bahwa dia pasti curang karena tidak ada yang lebih cepat dari Lei. Tetapi kepala sekolah menjawab bahwa jika mereka curang, maka atasan pasti sudah menangkap mereka. Kepala sekolah Li menyuruhnya untuk diam karena dia memberikan contoh yang sangat buruk dengan merengek dan mengomel. Dia menyarankan agar mereka diam-diam menonton pertandingan karena itu belum berakhir. Pada saat itu, Pikachu juga memanggil bersikeras dia belum selesai. Dia mengakui dia tidak menganggap Joe serius sebelumnya dan sekarang bersumpah untuk habis-habisan. Petir melingkar di sekelilingnya saat dia mengisi daya serangan lain, berteriak bahwa kekuatannya hampir tidak terkendali. Lei terus memanggil lebih banyak petir, tetapi anak kita berdiri dengan tenang, bahkan tidak berkedip. Dia merasa hampir lucu bahwa Lei memiliki begitu banyak energi bintang yang tersimpan di dalam dirinya. Tiba-tiba kilatan petir kuning melesat melewati Joe, membuatnya terkejut. Orang itu membelok melawan penghalang dan memantul di sekitar arena seperti pinball hiperaktif, mendapatkan kecepatan dengan setiap serangan. Pembawa acara berteriak bahwa Lei akan melepaskan kartu trufnya, sementara Lilian terus menambahkan pengisi yang tidak berguna. Lei menyeringai, yakin dia sudah mengamankan kemenangan dan menyelam dari atas untuk memberikan tendangan supercharge. Anak kita tidak repot-repot menghindar atau bertahan. Sebaliknya, dia dengan tenang melempar satu pukulan langsung ke wajah Lei. Momentum gabungan dari serangannya mengirim Lei menabrak tak terkendali di lantai arena. Joe memanggilnya bahwa dia seharusnya menyerang lebih awal ketika dia masih memiliki kesempatan untuk menang. Pembawa acara kemudian menyatakan bahwa Pikachu turun lagi. Kali ini, batu itu bergeser merah mengkonfirmasikan bahwa Pokemon tidak dapat bertempur. Sementara pembawa acara merayakan kemenangan Joe, dia bertanya-tanya sebentar apakah Lei akan baik-baik saja, meskipun batu itu seharusnya mencegah sesuatu yang fatal. Kerumunan meledak terpana dengan seberapa cepat pertandingan berakhir. Dengan Lei dikalahkan, Chin masuk untuk pertandingan perempat final kedua dan mengamankan kemenangan tanpa berkeringat. Berikutnya adalah Wong, yang menghancurkan lawannya dengan mudah tanpa berkeringat. Kerumunan menganggap kekuatan makhluk itu tak terhentikan, namun sebagian besar mata kembali tertuju pada Joe. Anak berambut acak-acakan itu kemudian memberi mereka tatapan maut yang membuat seluruh bagian membeku ketakutan. Dalam pertandingan keempat, Ran dari sekolah Oracle lain menghadapi anak kita dan memberikan perlawanan sengit. Namun, Joe menghindari setiap serangan dengan presisi seperti veteran. Dia mengakhiri pertarungan dengan pukulan ringan ke kepala Ran, membuatnya jatuh ke tanah. Menonton dari atas, para ofisial berkomentar bahwa anak kita belum menggunakan teknik bertarung apapun, hanya mengandalkan kendali energi mentah.
Salah satu dari mereka bertanya-tanya, apakah dia menyembunyikan level sebenarnya atau lebih buruk, menggunakan narkoba yang akan menjadi pelanggaran serius terhadap aturan turnamen. Kembali di arena, pembawa acara mulai mempromosikan semifinal, memanggil Joe untuk melawan petarung lain, Low. Dia membeku di tengah kalimat saat petugas berpakaian gelap berjalan ke atas panggung. Para penonton berbisik kebingungan, bertanya-tanya siapa mereka. Seorang inspektur memerintahkan pahlawan kita untuk memakai peralatan khusus dan melepaskan energi bintangnya. Kerumunan menyadari bahwa ini adalah inspektur turnamen dan mulai berdesing, mencurigai Joe dituduh melakukan kecurangan. Anak itu mulai berkeringat bahwa dia mungkin sudah bertindak terlalu jauh dan mencatat untuk membatasi kekuatannya. Para inspektur membaca hasilnya, yang mengatakan bahwa pembacaan stabil dan dalam batas. Mereka kemudian mengumumkan kepada kerumunan bahwa kontestan tidak curang. Mereka kemudian melangkah pergi, dan pembawa acara kemudian berteriak tak percaya bahwa pahlawan kita secara resmi dikonfirmasi sebagai level 4 dan semifinal diizinkan untuk dimulai. Kerumunan memproses ini sejenak dan kemudian menjadi liar bahwa pahlawan kita sebenarnya sah. Di seberang panggung, Liu mulai gemetar dan wajahnya pucat saat kesadaran menghantamnya. Ketika pertandingan dimulai, itu berakhir seketika ketika Joe membuatnya pingsan dengan satu serangan yang menentukan. Pembawa acara hampir kehilangan suaranya saat berteriak ke mikrofon, sementara Lilian terus menambahkan pengisi yang tidak berguna. Di atas tribun, kepala sekolah Wang menoleh ke kepala sekolah kita, memujinya karena telah menghasilkan siswa monster seperti itu. Pria itu dengan sombong menerima semua komentar, dan kepala sekolah lain yang pernah mengejeknya bergegas untuk memujinya juga. Dia tersenyum sopan, meskipun perhatian itu membuatnya sedikit tidak nyaman. Di sisi lain, Li dan Yu menonton dengan kejengkelan yang jelas, jengkel dengan kerumunan penjilat yang tiba-tiba itu. Kepala sekolah kita membiarkan dirinya tersenyum bangga, berpikir Joe benar-benar menepati janjinya dan menjunjung tinggi kehormatan sekolah mereka. Kembali di lantai arena, semifinal terakhir dipanggil, dan Chin berjalan ke atas panggung dengan tekad tegang. Di seberangnya, Wong melangkah maju, matanya berbinar dengan rasa lapar seorang predator seolah-olah dia baru saja melihat mangsa berikutnya. Junior Chin Merau memberi semangat dari tribun, mengalihkan perhatian binatang itu sepersekian detik. Dia melihat celah di penjagaannya dan meluncur maju, mengisi serangannya. Dengan tangan awan yang mengalir, dia membanting serangan itu ke dadanya. Hang tidak tersandung, hanya tampak sedikit kesal, dan kemudian menatapnya. Kepercayaannya mulai runtuh saat kepanikan menyelinap masuk, menyadari bahwa pukulan itu hampir tidak menggoresnya. Wong menjepit pergelangan tangannya dengan mudah, bertanya apakah dia benar-benar berpikir dia berbakat. Qin membalas, menyuruhnya untuk mengalah, dan mendorong sikunya ke wajahnya. Dia bahkan tidak berkedip dan mengatakan bahwa dia menemukan situasi ini lucu. Keputusasaan memicu gerakan berikutnya saat dia mengisi ledakan lain dan mengikatnya erat-erat dengan sihirnya sampai dia terlihat seperti mumi. Dia kemudian menggunakan tendangan gaya angin dan menghantam tubuhnya yang terbungkus dengan pukulan tanpa henti. Untuk sesaat, dia sedikit rileks, yakin bahwa semua pukulannya mendarat dan pasti telah menimbulkan kerusakan. Harapan itu hancur seketika saat Wong tiba-tiba berdiri di belakangnya, seperti hantu menguras darah dari wajahnya. Dia mencoba berbalik dengan tak percaya, bertanya-tanya bagaimana dia bergerak begitu cepat tetapi sudah terlambat. Dia mengarahkan tinjunya ke arahnya menggunakan seni amukan darahnya dan mengirimnya terbang ke penghalang retak terbuka. Saat pecahan-pecahan itu berserakan, Chin jatuh berlutut, hampir tidak bisa bernapas, sementara pembawa acara menyatakan bahwa Wong sekarang memegang kendali. Juniornya memalingkan mata mereka yang berlinang air mata karena mereka tidak tahan melihatnya hancur total. Kepala sekolah Wong mengepalkan tinjunya, diam-diam memohon siswa bintangnya untuk menerobos. Chin tetap tidak bergerak saat dia menatap tag merah yang tergeletak di sampingnya. Suaranya bergetar saat dia berbisik bahwa dia tidak mampu untuk kalah. Pemandangan tag merah kemudian menariknya ke dalam kilas balik di sekolah di mana dia berjalan ke sebuah ruangan yang dipenuhi dengan siswa yang khawatir. Seorang gadis yang menangis mengatakan kepadanya bahwa jika akademi ditutup, dia akan terpaksa keluar meskipun mimpinya menjadi peramal. Dia kemudian melingkarkan lengannya di sekitar kedua gadis itu dalam pelukan yang meyakinkan berjanji untuk tidak membiarkan itu terjadi. Chin bersumpah saat itu bahwa dia akan memenangkan turnamen untuk membawa akademi dana yang dibutuhkan untuk tetap buka. Meskipun gadis berambut hitam itu tidak terlihat yakin, Chin bersikeras bahwa dia tidak pernah mengingkari janjinya. Gadis itu kemudian mengobrak-abrik sakunya dan mengeluarkan jimat merah buatan tangan untuk keberuntungan. Momen itu menghangatkan hati Chin, dan dia berjanji untuk berjuang dengan semua yang dia miliki. Kembali di masa sekarang, dia meraih jimat itu, berbisik lagi bahwa dia membuat janji. Wong tidak peduli dan menginjak jimat keberuntungan tanpa peduli, mengejek apakah ini semua yang dia capai. Dia kemudian menendangnya dengan brutal sementara tangannya tetap terkubur di sakunya. Kristalnya berubah menjadi merah dan dia jatuh pingsan tetapi Wong terus mengejeknya. Pembawa acara berteriak bahwa pertarungan telah berakhir, namun binatang itu mengangkat kakinya lagi, siap untuk menghancurkannya. Kerumunan mulai panik dan pembawa acara berteriak agar seseorang menghentikannya. Para penonton menatap dengan ngeri, bertanya-tanya apa yang direncanakan monster itu. Suara kepala sekolah Wong pecah saat dia memohon seseorang untuk menyelamatkan muridnya. Seorang pejabat menuntut agar master membeli tindakan, tetapi pria itu tetap tenang, mengklaim situasinya terkendali. Sementara itu, Wong membanting kakinya ke bawah dengan kekuatan buas, mengukir kawah di arena. Namun matanya membelalak dan dia menyadari targetnya hilang. Pahlawan kita sekarang berdiri di sana dengan dagu di lengannya setelah menyelamatkannya tepat waktu. Dia memanggil binatang itu, bertanya apakah ini jenis bullying yang diajarkan sekolahnya. Wong berputar, amarah berkobar di matanya, dan meneriakkan nama Joe.
Pembawa acara berteriak lega, menyatakan bahwa anak kita menyelamatkan Chin tepat waktu. Kepala sekolah Wong bergegas maju untuk memeluk muridnya yang terluka, berterima kasih kepada surga atas keselamatannya. Kerumunan tumbuh gelisah, karena mereka tidak dapat percaya bahwa binatang itu benar-benar mencoba untuk mengakhirinya setelah dia kalah. Wang tidak peduli dan berjalan menuju pahlawan kita dengan berani, menyatakan bahwa dia akan membunuh siapapun yang berani menghalangi jalannya. Kesombongan itu akhirnya menyulut api di Zhu. Anak kita memberinya tatapan mautnya sendiri dan menantang binatang itu untuk mengambil tembakannya. Para dokter yang bertugas mendorong gadis itu pergi sementara pembawa acara mendesak staf untuk dengan cepat mengatur ulang arena untuk pertarungan berikutnya. Di atas tribun, teman-teman anak kita berkumpul dengan perwakilan kelas. Shen bertanya bagaimana keadaannya sejauh ini, dan dia menjawab bahwa Joe telah mencapai final, meskipun dia mengakui ada sesuatu yang terasa aneh tentang lawannya. Teman kepala sekolah kita memperingatkan anak kita untuk berhati-hati dan kemudian berteriak kepada pahlawan kita untuk tidak meremehkan siapa yang dia hadapi. Joy semangat dan meyakinkannya untuk tidak khawatir. Di arena, Wong mengejek pahlawan kita karena berpikir dia punya kesempatan, tetapi dia membalas bahwa orang itu terlalu banyak bicara. Dia menyeringai dan bertanya apakah monster itu benar-benar di sini untuk bertarung atau hanya mengoceh. Saat kedua belah pihak bersiap, aura mereka berkobar liar berubah menjadi pertarungan energi. Pembawa acara menyatakan pertandingan resmi dimulai. Wong tidak membuang waktu, meluncurkan pukulan tiba-tiba, tetapi pahlawan kita menahannya seolah-olah bukan apa-apa. Tubuhnya bahkan tidak bergerak. Monster itu menyeringai, mengejek bahwa dia pikir Joe akan lebih tangguh, tetapi anak kita langsung membalas bahwa dia mencuri kata-kata itu dari mulutnya, membuat pria itu berkeringat deras. Bro menggali lebih dalam, bertanya apakah ini benar-benar level seseorang yang memenangkan turnamen sebelumnya. Dia kemudian mencoba meraih, tetapi Wong nyaris berhasil menghindar. Wong mengaktifkan skill amukan darahnya, mengisi tinjunya saat mereka berdua mulai saling memukul dengan kecepatan penuh, tidak ada yang mau menyerah. Pembawa acara berteriak tak percaya bahwa dia belum pernah melihat petarung level 4 berkelahi seganas ini sebelumnya. Bahkan teman-teman sekelas Zhou duduk terpana, menyadari bahwa anak kita telah menahan diri selama semua pertandingan sparring mereka. Kembali di dalam arena, Zhou menanamkan pukulan uppercut besar tepat ke rahang Wong. Guru dan kepala sekolahnya menatap dengan mata terbelalak, berjuang untuk mempercayai bahwa siswa mereka sendiri sekuat ini. Darah menyembur dari mulut Wang saat dia bertanya-tanya, bagaimana orang sekuat dia bisa dipaksa sejauh ini. Pikiran itu hanya memicu amarahnya, dan dia mendorong kemampuannya lebih tinggi lagi. Goldfinger kemudian muncul, menunjukkan bahwa orang itu secara harfiah memaksa energi bintang ke dalam tubuhnya untuk meningkatkan kekuatannya. Dalam sekejap berikutnya, Wong menghilang dalam sekejap, tetapi Joe mengikuti gerakannya. Dia kemudian mempersiapkan serangan siku dan berpikir pada dirinya sendiri bahwa kecepatan tidak berguna melawan skill persepsinya. Sementara itu, di ruang kontrol, seorang pejabat dengan gugup bertanya kepada Master apakah mereka harus memeriksa level Wong karena meningkat terlalu cepat secara tidak normal. Setenang biasanya, dia menjelaskan bahwa ini hanyalah seni amukan darah keluarganya yang mendorongnya naik satu level sehingga itu bukan kecurangan. Kemudian dia mengakui bahwa rasa ingin tahu yang sebenarnya terletak pada anak kita yang masih belum habis-habisan dan Master tidak bisa tidak bertanya-tanya seberapa jauh anak ini bisa melangkah. Kembali di ring, kedua petarung terus melontarkan pukulan cepat seperti dua pecandu yang memperebutkan kentang goreng. Teman-teman Joy menonton dengan gugup. Shen berteriak bahwa pahlawan kita didorong mundur. Si rambut merah dengan cepat mengoreksinya, mengatakan Joe sebenarnya membelokkan pukulan monster itu dengan sempurna. Di arena, pahlawan kita tetap terkunci, menghindar dan menenun melalui pukulan demi pukulan, mencari celahnya. Kemudian Joe akhirnya membalas dengan pukulan dahsyat yang memaksa monster itu untuk memblokir dengan semua yang dia miliki. Dampaknya saja meretakan lantai dan membuat Wong tergelincir sedikit ke belakang. Anak kita membanting tembakan berat lainnya. Dan Wong kemudian mengatakan bahwa Joe adalah petarung pertama yang mendorongnya sejauh ini. Didorong oleh kebanggaan dan amarah, dia meningkatkan seni darahnya lebih banyak lagi, berteriak bahwa dia masih yang terkuat. Tanpa gentar, pahlawan kita mengejeknya kembali, bertanya apakah hanya itu yang bisa dia tawarkan. Kemudian dia mengaktifkan skill meminjam kekuatan, dan levelnya mulai meningkat juga. Dua pembangkit tenaga listrik itu berhadapan lagi. Tinju mereka sudah gatal untuk lebih banyak. Zhao menyadari bahwa dia sekarang dapat dengan jelas membaca pola serangan lawannya. Menggunakan keterampilan persepsinya, dia juga memperhatikan bahwa titik lemah monster itu adalah jantungnya. Tanpa membuang waktu, anak kita mengarahkan siku tepat ke dada pria itu, membuat mata monster itu terbelalak kaget. Pukulan itu mengeluarkan udara langsung darinya, tetapi Zhou belum selesai. Dia segera menindaklanjuti dengan serangan lain, memaksa Wong untuk bertahan. Monster itu memblokir pukulan demi pukulan, masing-masing lebih berat dari yang terakhir, sambil berpikir tak percaya bahwa kecepatan dan kekuatan pahlawan kita masih meningkat. Pria itu menolak untuk menerima kekalahan dan mendorong seni darahnya melewati batasnya. Anak kita kemudian menyatakan bahwa pertarungan sudah diputuskan dan mengisi tinjunya dengan energi bintang murni. Wong berteriak agar dia mati dan mengirim pukulan besar miliknya sendiri. Tinju mereka bertabrakan, memicu ledakan besar yang mengirimkan gelombang kejut ke seluruh arena. Penonton mengangkat tangan mereka, melindungi diri dari ledakan dahsyat. Kepala sekolah terpaku pada pertempuran dengan panik menuntut untuk mengetahui apa yang baru saja terjadi. Saat asap menghilang, pembawa acara berteriak bahwa Wong masih berdiri. Tetapi pada saat berikutnya monster itu ambruk dan kristalnya jatuh ke tanah yang sekarang berwarna merah.
Orang terakhir yang berdiri tidak lain adalah anak kita. Dengan itu, Light a School secara resmi mengklaim tempat pertama di kategori level 4 serta seluruh kejuaraan. Teman-teman Joe mulai merayakan dengan keras, berteriak bahwa mereka akhirnya memenangkan turnamen. Guru dan kepala sekolahnya juga bersorak untuknya, berteriak bahwa dia membuat sekolah mereka bangga. Air mata mengalir di wajah kepala sekolah saat dia menyatakan bahwa mereka tidak perlu lagi mengemis uang, sementara gurunya memasang wajah datar pada reaksi dramatisnya. Kepala sekolah yang sama, yang mengejeknya sebelumnya sekarang bergegas maju untuk memberi selamat kepadanya dengan tidak tahu malu menjilat untuk menyelamatkan muka. Sementara itu, kepala sekolah Wong sangat marah atas penghinaan itu, dan bahkan kepala sekolah runner-up tahun lalu pun bingung tentang apa yang harus dilakukan. Yang mengejutkan kepala sekolah Lee, sekutunya meninggalkannya sepenuhnya dan kabur tanpa melihat ke belakang. Master Bai memutuskan untuk pergi juga karena turnamen telah selesai, dan pejabat itu berterima kasih padanya dengan tulus atas usahanya. Dalam perjalanannya keluar, mata Bai tiba-tiba menyipit ketika dia melihat dua sosok asing menonton dari samping. Dia langsung bertanya-tanya apakah mereka ada di sini untuk mencari Joe. Seorang lelaki tua bergumam kepada gadis di sebelahnya bahwa dia tidak pernah menyangka sekolah terpencil seperti itu akan menghasilkan monster seperti itu. Dia bertanya, apakah dia bisa membawa pahlawan kita ke dalam guild mereka? Gadis itu, Lin, mengakui bahwa mereka adalah teman masa kecil, tetapi sekarang Joe bahkan tidak mengenalinya. Meski begitu, dia bersumpah akan menggunakan semua yang dia miliki untuk merekrutnya. Kembali di dalam arena, tim pemenang berdiri berbaris dengan bangga di atas panggung. Kamera menyala saat kepala sekolah mempromosikan sekolah terbaru secara langsung memeras kemenangan. Pahlawan kita tersenyum untuk foto-foto sementara, dia berpikir ini terasa lebih sulit daripada pertarungan yang sebenarnya. Keesokan harinya, kepala sekolah menariknya ke samping dan mengakui bahwa dia berutang budi besar kepadanya karena telah membawa kemenangan. Sesuai dengan janjinya, dia menyerahkan kristal hitam itu kepada Joe yang membuat iblis itu sangat bersemangat. Tetap saja, kepala sekolah memperingatkannya bahwa Akademi Oracle utama akan datang memanggil sekarang dan mengingatkannya untuk tidak melupakan dari mana dia berasal. Setelah percakapan mereka, pahlawan kita melangkah keluar dari kantor hanya untuk segera bertemu dengan teman-temannya. Mereka menyambutnya dengan gembira dengan kertas di tangan meskipun sedang liburan musim panas. Shen melingkarkan lengan di sekelilingnya dan menjelaskan bahwa setiap akademi top mengirimkan surat penerimaan kepada mereka lebih awal, dan mereka semua telah diterima. Anak kita memberi selamat kepada mereka satu persatu, tetapi mereka bersikeras bahwa pujian yang sebenarnya adalah miliknya. Shen kemudian menjadi serius, menyatakan dengan berani bahwa bersama-sama mereka akan menjadi tim terhebat di masa depan yang membuat pahlawan kita sedikit bingung. Sue dengan cepat menjelaskan bahwa meskipun mereka akan menghadiri akademi yang berbeda, mereka masih dapat bertemu dan tetap bersama. Joe hanya menyeringai, mengatakan dia menantikannya karena dia akan bosan jika tidak. Saat mereka berjalan, dia menambahkan bahwa dia pasti membutuhkan bantuan mereka ketika dia harus berlatih untuk menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, sosok lain melangkah keluar dari sudut, membuat mereka semua lengah. Perwakilan kelas menatap lurus ke arah mereka dengan tekad dan bertanya apakah dia bisa bergabung dengan geng itu juga karena dia ingin tumbuh lebih kuat bersama mereka. Perwakilan kelas menjadi terpesona ketika dia akhirnya melangkah ke ruang kelas elit. Dia berterima kasih kepada pahlawan kita atas bantuannya, tetapi dia menepisnya, mengatakan itu adalah kepala sekolah. Liu juga berterima kasih pada kepala sekolah yang senang membantu. Dia akan membuka fasilitas ini untuk semua orang dengan banyak perubahan di masa depan. Setelah menang, kepala sekolah akhirnya punya dana untuk melakukan apa yang dia inginkan berkat murid-muridnya. Dia lalu memuji semua orang atas usaha mereka. Saat yang lain bercanda perubahan terjadi setelah mereka pergi, Sue bertanya kenapa ketua kelas berlatih keras saat liburan dan tidak ada lomba. Dia bercerita, mengaku tidak pernah merasa hebat, tapi dia bersemangat melihat semua orang bekerja keras. Dia ingin mendaftar sebagai siswa budaya khusus, yang tenggat waktunya 1 bulan lagi membuat gadis berambut merah muda menangis. Sue menggenggam tangan ketua kelas dan berjanji akan membantunya. Shen bertanya rencana Joe dan apakah dia sudah memilih sekolah. Dia belum menerima surat, membuat semua orang terkejut karena mereka semua langsung mendapat surat dari 5 akademi besar. Kepala sekolah berdeham dan memanggil pahlawan kita, mengatakan dia punya sesuatu untuk dikatakan. Dia memberikan amplop merah dan menjelaskan baru saja tiba. Shen menghela napas lega, mengatakan dia tahu pahlawan mereka tidak akan tertipu. Joe membaca surat dengan cermat dan berkata dengan lantang bahwa itu dari Akademi Dawn. Semua orang kaget dan si pirang berteriak bahwa itu akademi teratas. Pahlawan kita memintanya menjelaskan, jadi dia mulai bercerita. Dia menjelaskan ada 5 akademi besar yang menjadi simbol otoritas dan kekuatan. Namun satu berdiri di atas semua, Akademi Dawn, yang memiliki wewenang untuk merekrut siswa manapun yang mereka inginkan. Joe lalu bertanya kenapa tidak ada 6 akademi alih-alih 5. Kepala sekolah menjawab bahwa nilai sebenarnya akademi itu tidak bisa diukur, dan semuanya dibangun untuk memerangi keretakan. Dia serius saat mengatakan informasi itu sangat rahasia, tetapi setuju untuk tetap memberitahu mereka. Keretakan adalah dimensi lain yang dipenuhi monster yang terlalu kuat. Jika mereka berhasil kabur ke dunia nyata, neraka akan pecah. Itulah kenapa utusan dikirim untuk membasmi monster-monster itu setiap kali portal ini muncul. Meski membersihkan keretakan sangat menguntungkan, risikonya terlalu besar. Pria itu mengungkapkan bahwa dia pernah menjadi bagian dari pasukan pembersih keretakan. Namun, hanya kematian satu anggota kunci sudah membuat seluruh tim kacau dan akhirnya dibubarkan. Meski akademi lain juga mewajibkan siswa untuk membersihkan keretakan, Dawn berbeda, jadi dia memperingatkannya untuk berpikir baik-baik. Kepala sekolah meyakinkan Joe akademi lain masih terbuka baginya dan dia tidak boleh mempertaruhkan nyawanya.
Namun, dia sudah mengambil keputusan dan mengatakan dia akan bergabung dengan Dawn. Pria besar itu tersenyum, seolah sudah tahu jawabannya dan berkomentar bahwa dia pasti akan mencapai ketinggian baru. Shen merangkulnya dan mengatakan mereka akan tumbuh lebih kuat bersama, jadi keretakan akan menjadi hal yang mudah bagi mereka semua. Si pirang lalu menyadari tenggat waktunya hanya 10 hari lagi, sementara biasanya sekitar setengah tahun membuat pahlawan kita berkeringat. Pahlawan kita mengatakan dia harus bersiap dan tidak bisa melatih ketua kelas, tetapi yang lain meyakinkannya bahwa mereka akan berusaha. Kembali ke apartemennya, dia mulai membuat daftar semuanya. Saat itu, buku iblis muncul dan membuat kristal melayang di depannya. Merentangkan lengan, dia menyentuh kristal dan menyerap sesuatu darinya. Kristal hitam jatuh ke tanah dan pecah, membuat pahlawan kita hampir terkena serangan jantung. Shu patah hati dan merengek bahwa dia ingin menukar kristal itu dengan uang. Goldfinger menyuruhnya melepaskannya, karena sekarang tidak berguna, dan malah bertanya bagaimana kunjungan sekolahnya. Dia mengungkapkan bahwa dia diterima di Akademi Dawn, tempat yang sempurna untuk menghasilkan uang dan menjadi lebih kuat. Satu-satunya masalah adalah dia harus menyerbu keretakan. Buku iblis mengatakan kepadanya bahwa keretakan tidak perlu ditakuti karena energi bintang berasal dari sana. Pahlawan kita lalu mengubah topik dan bertanya apakah ada hadiah karena salah satu keinginannya sudah terpenuhi. Goldfinger sedikit marah karena dia diperlakukan seperti sumur harapan, tetapi setuju untuk membantu karena keretakan terkait dengan keinginannya sendiri. Dia menyuruh Joe untuk menahannya dan melepaskan energi gelap ke arahnya. Pahlawan kita menyerap aura gelap dan sistem memberitahunya bahwa dia telah membuka kemampuan ciptaan ilahi. Kekuatan itu membentuk kembali seluruh tubuhnya saat dia menanggung rasa sakit dan mencapai level 6. Setelah proses selesai, pahlawan kita bertanya apa yang baru saja terjadi. Sistem menjelaskan bahwa dia sekarang memiliki kekuatan untuk menciptakan apapun menggunakan energinya. Goldfinger mengungkapkan bahwa kemampuan itu dulunya milik teman lamanya Sato dan itu benar-benar dapat menciptakan apapun. Hadiah dari sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang ini. Dia bertanya-tanya apakah ini hanya cara mewah untuk naik level, tetapi Goldfinger menegurnya, mengatakan level bukanlah segalanya. Iblis itu menjelaskan bahwa level hanya memengaruhi fisik dasar seseorang. Kebangkitan pertama di peringkat D benar-benar menentukan masa depan seseorang, itulah kenapa dia memberi Joe keterampilan ini untuk menghindari membangkitkan sesuatu yang sama sekali tidak berguna. Saat itu, dia menyadari bahwa Chin juga memiliki kebangkitan tipe kemampuan, dan keterampilan bertarung normal tidak sebanding dengannya. Dia lalu sepenuhnya menyadari bahwa memasuki keretakan membutuhkan lebih dari kekuatan kasar. Goldfinger mengatakan kepadanya bahwa kekuatan keterampilan itu sepenuhnya bergantung pada pola pikir pengguna dan mendesaknya untuk segera mengujinya. Chu mencatat bahwa setelah pemodelan ulang, dia tidak lagi merasakan energi bintang diserap. Bahkan panel sistem sekarang terlihat seperti antarmuka video game. Melihat statistiknya, dia bertanya-tanya apakah ada fitur toko, tetapi yang membuatnya kecewa, itu terkunci. Sejumlah fungsi lain juga terkunci sampai dia naik level. Dia lalu memeriksa layar naik level, yang memberinya beberapa misi sampingan, tetapi dia tidak memiliki cukup poin jiwa untuk memulai. Goldfinger bertanya kenapa dia begitu lama, dan Joe menjelaskan bahwa dia harus memasuki keretakan untuk naik level, tetapi dia belum cukup kuat. Buku iblis mulai mengeluh bahwa pahlawan kita ternyata cukup tidak berguna. Saat itu panel sistem baru muncul di depan Joe, mengumumkan bahwa keinginan lain baru saja diselesaikan. Tubuhnya mulai bersinar saat dia menerima hadiah baru, armor penyihir. Peralatan itu berperingkat unik dan dapat memanggil armor di sekitar tubuhnya untuk memblokir serangan. Dia senang karena itu tidak hanya meningkatkan pertahanannya, tetapi juga meningkatkan kekuatan. Goldfinger sedikit berlinang air mata, mengatakan dia menghabiskan semua kekuatan yang dia simpan, tetapi menyuruh Joe untuk melakukan yang terbaik mulai dari sini. Keesokan harinya, kepala sekolah bertanya kenapa dia pergi begitu pagi. Joe menjelaskan bahwa meski hanya perjalanan sehari, dia ingin tiba lebih awal. Dia lalu memberikan catatan kepada kepala sekolah, memintanya untuk memberikannya kepada adiknya di rumah sakit dan mengawasinya. Pria itu mengatakan pahlawan kita harus melakukannya sendiri, tetapi dia menjelaskan bahwa situasinya rumit dan dia tidak bisa bertemu dengannya sekarang. Tidak ingin mencampuri lebih jauh, kepala sekolah mengesampingkan topik itu dan setuju untuk melakukannya, sementara semua orang mendoakan Joe baik-baik saja dalam perjalanannya. Dengan itu dia melambai selamat tinggal dan berangkat ke tujuannya. Di bandara, resepsionis bertanya kenapa dia menginginkan visa dan tiket pesawat ke area tingkat menengah kota. Pahlawan kita menjawab bahwa dia mendapat penerimaan yang menurutnya aneh karena ini masih liburan musim panas. Dia meminta bukti, dan dia menyerahkan kartu Akademi Dawn. Matanya membelalak saat dia menyadari apa itu, berpikir bahwa dia belum pernah melihatnya sepanjang kariernya. Dia kemudian menatapnya tak percaya sementara dia hanya terlihat bingung. Dia bertanya apakah dia juga membutuhkan surat penerimaan, tapi dia dengan cepat meminta maaf dan mengatakan kartu itu sudah lebih dari cukup. Dia terkejut karena dia bahkan tidak membutuhkan tiket, dan dia menjelaskan bahwa seseorang dengan statusnya hanya membutuhkan satu untuk penerbangan kembali. Beberapa waktu kemudian, Joe bersantai di kursi kelas satunya bertanya-tanya apakah ini juga salah satu hak istimewa Don. Sambil melihat keluar jendela, dia berharap Akademi Dawn memenuhi harapannya dan menikmati sisa penerbangan. Mencapai Akademi Dawnbreaker, anak kita merasa aneh karena lingkungannya tenang. Dia menuju ke meja resepsionis untuk pendaftaran. Dan ketika resepsionis mengetahui bahwa itu Joe Chen, dia dengan senang hati menawarkan untuk membawanya ke sekolah sendiri karena seseorang sedang menunggunya. Bro terkejut karena dia tidak menyangka dirinya cukup penting untuk ditunggu. Resepsionis mengantarnya ke monumen batu, menginstruksikannya untuk meletakkan kartunya di atasnya. Meskipun bingung, Joe melakukan seperti yang diminta. Hal berikutnya, yang dia tahu, mereka diteleportasi langsung ke halaman akademi. Pengalaman itu membuatnya speechless.
Tak lama kemudian, resepsionis membawanya ke orang yang telah menunggu, seorang gadis cantik dengan rambut putih panjang, Lin En. Dia bertanya-tanya apakah pria kita mengingatnya. Dia mengakui bahwa dia ingat dan bahwa dia berharap mendapat kesempatan untuk berterima kasih padanya. Yang mengejutkan, dia ternyata adalah seniornya. Setelah resepsionis pergi, Joe bertanya-tanya mengapa Lin En tampak begitu ingin bertemu dengannya. Sebelum dia bisa mendekat, Kui Ming Chung melangkah di depannya menghalangi jalannya. Lin En mengerutkan kening dan menyuruh Cui dengan tajam untuk menghormati tamu mereka. Lin An mengundangnya untuk percakapan, tetapi Joe memintanya untuk mempersingkatnya. Jadi dia mengajukan tawaran kepadanya untuk bergabung dengan guildnya, dan harga yang dia tawarkan adalah 30.000. Mendengar harganya, pikiran Joe meledak. Bahkan Kui Ming Cheng bertanya-tanya apakah Lin An sudah kehilangan akal dan mulai memuntahkan omong kosong untuk pria kita. Dengan marah, Lin An melihat ke arahnya dan mempertanyakan sejak kapan dia ditunjuk untuk membuat keputusan. Berkeringat, saat dia meraba-raba untuk menjelaskan dirinya sendiri, tidak bisa tidak memikirkan mengapa dia bahkan membelanya. Kemudian Lin An kembali menoleh padanya, memberitahukan bahwa ini adalah yang tertinggi yang bisa dia tawarkan. Tapi Joe terpecah antara tawaran dan keterampilan yang harus dia tawarkan hanya peringkat E. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, sebuah pengumuman berbunyi, mendesak semua siswa baru untuk berkumpul di aula perakitan. Lin An mengatakan kepadanya untuk memikirkannya, mengingat betapa besarnya tawaran ini baginya. Dia memberitahu dia bahwa dia akan mempertimbangkan tawarannya, dan dia mengantarnya ke aula perakitan. Di aula perakitan, seorang anak laki-laki dengan rambut pirang menganggap dirinya lebih unggul, duduk dengan anak laki-laki kita untuk menonjol dibandingkan dengannya. Niat anak laki-laki itu terhadap Lin En tidak murni. Dia bertujuan untuk mengendalikannya, berencana untuk menikahinya untuk meningkatkan pengaruh keluarganya. Orientasi dimulai. Instruktur Zhang Hui memperkenalkan dirinya dan mengucapkan selamat kepada mereka karena berhasil masuk ke Dawnbreaker. Dia menyebut mereka semua jenius, tetapi dengan cepat mengingatkan mereka bahwa saat ini mahasiswa baru. Dia memperingatkan mereka bahwa mereka akan segera menghadapi sesuatu yang sama sekali baru, celah itu. Celah itu seperti perburuan. Oracle adalah pemburu, tetapi takdir memutuskan kapan mereka bisa jatuh sebagai mangsa. Senjata manusia tidak berguna di sana. Hanya kekuatan inti yang besar dan senjata yang terbuat dari bahan celah yang bermanfaat. Akademi Dawnbreaker mengumpulkan Oracle tingkat atas, menciptakan garis pertahanan yang kuat terhadap celah. Zhang Hui mengarahkan mereka ke perpustakaan untuk informasi lebih lanjut dan ke ruang pelatihan untuk simulasi pertempuran. Mereka dapat mengatur jadwal mereka sendiri, tetapi dia menjelaskan beradaptasi dan tumbuh lebih kuat atau menjadi tidak berguna di sini. Karena tidak melihat rasa takut di mata mereka, dia menyatakan keberhasilan penilaian pertama. Sebagai hadiah, setiap siswa menerima batu keterampilan, kristal yang memungkinkan mereka menyerap kemampuan tempur. Yang ini berisi mata bijak, keterampilan yang memungkinkan penginderaan otomatis dan pembacaan script Fisher. Instruktur kemudian menginformasikan dua penilaian lagi. Yang pertama adalah tes masuk yang mengharuskan mereka untuk membersihkan satu Fisher peringkat rendah. Yang kedua adalah mereka harus mencapai peringkat D dan membangkitkan potensi mereka dalam waktu setengah tahun. Beberapa siswa panik, sementara beberapa santai mengetahui solusi untuk mencapai peringkat D. Merasakan kegelisahan mereka, Zhang Hui meyakinkan mereka bahwa suplemen akan membantu mempercepat prosesnya. Kemudian dia memanggil para senior, dan aula menjadi sunyi saat Lin An melangkah maju dengan kecantikan dan aura tak terbantahkannya. Instruktur memberitahu siswa bahwa para senior mereka akan membantu mereka dalam penilaian mahasiswa baru mereka. Instruktur melanjutkan membimbing siswa untuk memilih mentor mereka. Para siswa terengah-engah, tidak dapat percaya bahwa Lin En ada di depan mereka, pewaris Guild Shenhua. Seorang siswa berdiri, memohon untuk dipilih, mengklaim bahwa dialah alasan dia bergabung dengan akademi. Lin En, bagaimanapun, menolaknya, menjelaskan bahwa dia hanya menerima mereka yang bertipe sihir sementara siswa tersebut berspesialisasi dalam kekuatan. Pria lain, karena pengabdian, memilih untuk mempelajari tipe sihir hanya untuknya meskipun menguasai kekuatan, tetapi dia juga menolaknya. Satu persatu, dia terus menolak para siswa, memiliki standar yang tinggi. Kesabaran instruktur mulai menipis. Dia mendesaknya untuk memilih setidaknya satu mahasiswa baru, memperingatkan bahwa jika dia tidak melakukannya, dia akan ditugaskan siapapun yang tersisa pada akhirnya secara default. Di antara para siswa, anak laki-laki dengan penampilan emas itu menyaksikan dengan percaya diri, yakin dia akan dipilih, baik oleh pilihan Lin En atau karena keadaan, situasi yang saling menguntungkan baginya. Kemudian, Zhou Chen berdiri meminta untuk diambil sebagai mentinya. Aula menjadi sunyi, tidak ada yang mengharapkannya untuk setuju. Tetapi ketika dia mengatakan ya, seluruh ruangan tercengang. Kemudian di aula misi, Joe mempertanyakan keputusannya, bertanya-tanya mengapa dia memilihnya dan menawarkan harga setinggi itu untuk seseorang yang tidak berpengalaman seperti dia. Lin An hanya mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki alasan pribadi yang akan dia ungkapkan setelah ujian. Dia kemudian memperkenalkan tim yang diatur untuk penilaiannya yang akan datang. Suhan, supervisor, hanya akan campur tangan jika ada nyawa dalam bahaya, dan setiap gangguan darinya akan mengakibatkan kegagalan. Liu Wei, penyembuh, memberikan dukungan pemulihan, sementara Zhao Lin menangani serangan jarak jauh. Li Rui, pemimpin tim, memerintahkan formasi dan membuat panggilan taktis. Li Rui melihat pahlawan kita dengan tangan kosong dan bertanya-tanya apakah dia telah membangkitkan bakat khusus apapun yang dia sangkal.
Mendengar itu, dia terguncang bertanya-tanya bagaimana akademi bahkan membiarkannya masuk seperti itu. Karena tidak ada gunanya mengeluh sekarang, mereka memutuskan untuk tetap waspada di sisinya. Li Wei menyarankan Zhu untuk tetap dekat untuk perlindungan, tetapi dia bersikeras bahwa dia memiliki pengalaman tempur, membuatnya sedikit jengkel dengan kepercayaan dirinya. Kemudian tim Li Rui dikirim ke celah di kamar 1, dan celah dapat dibuka oleh fragmen pohon dunia. Segera setelah celah terbuka, anak laki-laki kita merasakan aura yang padat, berharap dia menemukan kunci untuk naik level. Mereka berakhir di sebuah gua, dan hampir seketika, sekawanan serigala iblis bayangan mendeteksi kehadiran mereka dengan indera penciuman yang tajam. Leroy dan Zaulin menyerang mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan mereka. Penyembuh, Liu Wei, berlari untuk menyembuhkan mereka, tidak menyadari ada monster di belakangnya.